Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 292. Apakah senjata roh begitu misterius? Jika demikian, kita akan memiliki peluang yang jauh lebih baik untuk bangun. Mata Liu Ming berkedip saat dia bertanya. Apakah marsial Paman Yan tahu tentang 9 lempeng samsara berputar? Tentu saja, rekan Yan tahu tentang masalah ini. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa membiarkan murid inti sepertimu mengambil risiko sebesar itu? Jika Anda bersedia melakukan ini, Sekte Bulan Surgawi kami secara alami akan membayar harga yang cukup. Anda bahkan dapat mengusulkan kondisi khusus kepada sekte itu sendiri. Keponakan bela diri, Anda dapat memikirkannya dengan cermat sebelum menjawab. Petik 2. Ye Tianmei tersenyum dan berkata, bisakah saya? Jantung Liu Ming berdetak lebih cepat. Yang paling dia khawatirkan saat ini adalah masalah tubuhnya dirasuki oleh orang lain. Dengan kekuatan Sekte Bulan Surgawi, meskipun mereka mungkin tidak memiliki senjata roh terkait, seharusnya tidak sulit untuk menemukan beberapa jimat yang dapat mencegah tubuhnya dirasuki. Melihat Liu Ming terdiam beberapa saat, Ye Tianmei berkata sambil tersenyum, saya tahu bahwa Anda sudah mulai mengolah pedang, tetapi tidak ada yang akan menjual teknik pedang tingkat tinggi di pasar. Jika Anda dapat menyelamatkan Xiu Niang, aku bisa mengajarimu satu set teknik pedang tingkat tinggi yang bukan milik sekte kami. Meskipun teknik ini tidak bisa dibandingkan dengan sekte kami, masih mungkin bagimu untuk menjadi pembudidaya pedang sejati. Teknik pedang tingkat tinggi. Terima kasih atas kebaikanmu, senior. Namun, saya berencana untuk fokus pada budidaya seni internal sekte untuk jangka waktu di masa depan, jadi saya tidak perlu mempelajari seni pedang terbang terlebih dahulu. Teknik pedang Taigang terlintas di benaknya dan dia langsung menolak. Itu terserah Anda, tapi lihat dirimu. Seharusnya ada hal lain yang Anda inginkan lebih. Kata Ye Tianmei tanpa ekspresi. Ya, senior, saya memang menginginkan sesuatu, tetapi saya tidak tahu apakah sekte Anda memilikinya. Mata Liu Ming berkedip saat dia berbicara. Oh, katakan padaku apa itu. Bahkan jika sekte itu tidak memilikinya, aku masih bisa berjanji secara pribadi untuk membantumu menemukannya. Wajah Ye Tianmei mengungkapkan ekspresi ketertarikan untuk pertama kalinya. Karena senior sudah membuat janji, aku akan menyatakannya dengan jelas. Liu Ming menghela napas ringan sebelum mengungkapkan ekspresi serius. Setelah beberapa saat, ketika marsial Paman Yan, Master Leng Yue, dan Yuan mau kembali ke aula utama setelah menerima berita itu, Liu Ming masih berdiri dengan hormat di depan Ye Tianmei. Rekan Ye telah mencapai konsensus denganmu. Marsial Paman Yan adalah yang pertama bertanya. Master Leng Yue juga mengungkapkan ekspresi keprihatinan. Saudara Yan, jangan khawatir. Saya tidak akan menggertak yang lemah. Keponakan Marsial Liu telah setuju untuk membantu. Dan saya secara pribadi telah berjanji untuk memberinya hadiah yang memuaskan. Ye Tianmei melirik marsial Paman Yan dan berkata. Keponakan bela diri, apakah itu benar? Marsial Paman Yan dengan belak-belakan menoleh untuk bertanya pada Liu Ming. Terima kasih atas perhatianmu, Paman bela diri. Senior Ye memang telah menjanjikan apa yang paling aku inginkan. Liu Ming menjawab dengan hormat. Bagus. Marsial Paman Yan mengangguk lega. Bagus sekali, rekan Ye, terima kasih. Master Leng Yue mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Karena kamu dan Marsial Nepheu Liu telah mencapai kesepakatan. Mari kita mulai menyiapkan formasi magis terkait sesegera mungkin. Bagaimanapun, dengan situasi Marsial Nepheu Zhang saat ini, semakin lama kita menunda, semakin buruk situasinya. Selain itu, rekan Yan, tolong jelaskan beberapa hal kepada keponakan bela diri Liu. Rekan Ye, kamu bisa pergi ke Myriad Excellence Sectors dan meminjam pelat kelahiran kembali pelat 9 samsara berputar. Yuan Mo memerintahkan langsung. Menghadapi ahli Yuncuan nomor 1, yang lain tidak merasa ada yang salah dan segera setuju untuk mengambil tindakan. Setengah hari kemudian, formasi emas telah didirikan di aula utama. Alur di sekitar formasi tidak hanya bertatahkan hampir 100 batu roh berwarna berbeda, tetapi ada juga 2 platform batu giok di tengahnya. Di salah satu platform batu giok terbaring seorang wanita cantik pucat dengan mata tertutup. Tepatnya Zhang Xiuniang. Platform batu giok lainnya benar-benar kosong. Namun, lingkaran cahaya 7 warna berkelap-kelip di atasnya,
dan piring putih seukuran telapak tangan terlihat samar-samar saat melayang di udara. Di tepi formasi, Yuan Mo dan yang lainnya berdiri di sana. Di dalamnya ada wanita cantik, perisi, dari wanita sekte luar biasa segudang. Wanita itu tersenyum ketika dia mengukur formasi emas di aula. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Liu Ming berdiri di kejauhan dan ada lebih dari selusin jimat menempel di tubuhnya. Selain itu, jubahnya ditutupi dengan banyak tanda roh perak samar yang tampaknya agak rumit. Itu membuat orang merasa pusing saat mereka menatap mereka. Sekarang sudah siang. Sudah waktunya untuk membiarkan Martial Nephew Liu memasuki formasi. Petik 2. Yuan Mo sedang bermain dengan cincin berkabut hijau di tangannya. Setelah mengangkat kepalanya untuk melihat ke pintu, dia menyipitkan matanya dan berkata, "Ya." Liu Ming menghela napas ringan sebelum perlahan berjalan dari belakang. Setelah beberapa saat, dia berbaring di meja batu giok lain tidak jauh dari meja Zhang Xiuniang. Master Leng Yue dan yang lainnya melihat ini, mereka mengungkapkan sedikit keseriusan. Keponakan bela diri Liu, dengarkan baik-baik. Waktu di dalam dunia ilusi yang dibentuk oleh cacing gu di laut kesadaran martial Nephew Zhang benar-benar berbeda dari waktu di luar. Mungkin Anda menghabiskan 1 tahun di sana, tetapi bagi orang-orang di luar, itu hanya bisa sekejap. Namun, bahkan jika itu masalahnya, masih tidak mungkin bagimu untuk menggunakan lebih dari setengah jejak rohmu untuk meninggalkan tubuhmu terlalu lama. Karena itu, Anda hanya punya waktu setengah hari untuk membangunkannya. Jika kalian berdua tidak dapat membangunkan dirimu dalam waktu 2 jam, kami akan mengaktifkan 9 lempeng samsara berputar dan dengan paksa menyeretmu ke jalur reinkarnasi di dunia ilusi. Setelah itu, kamu sendiri. Yuan Mo berkata perlahan. Meskipun suaranya tidak keras, itu bergema di telinga Liu Ming. Ada kekuatan aneh dan tak terkatakan yang membuatnya menghafalnya dalam sekejap. Liu Ming mengangguk dan setuju. Dia meletakkan tangannya di lutut dan menutup matanya. Pada saat yang sama, jimat di tubuhnya dan berbagai tanda roh di jubahnya langsung mulai memancarkan cahaya berbagai warna. Hehe, aku tidak berpikir bahwa akan ada hari di mana aku bisa menggunakan seni pemandu roh lagi. Tawa tipis muncul di wajah Yuan Mo. Dan kemudian dia menyatukan tangannya sebelum tiba-tiba memisahkannya. Segera, manik-manik hijau muncul di telapak tangannya. Dengan kilatan cahaya, tiba-tiba mengeluarkan mantra hijau dan memasuki formasi. Pada saat berikutnya, seluruh formasi mulai bersenandung keras. Setelah batu roh di sekitarnya menyala, jimat emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah dan dengan gila-gilaan bergegas menuju Liu Ming dan Zhang Xiuniang. Tampaknya semakin banyak jimat yang muncul. Hong! Dengan suara teredam, ilusi indah jembatan lengkung emas muncul di udara antara Liu Ming dan Zhang Xiuniang. Kedua sisi jembatan memasuki kepala mereka. Liu Ming merasa kepalanya tenggelam dan tubuhnya terasa ringan. Setelah membuka matanya, dia muncul di atas gunung hijau. Ini adalah dunia ilusi yang dibentuk oleh cacing gu. Liu Ming mengangkat tangannya karena terkejut dan melihat sekeliling. Dia tidak bisa membantu tetapi menunjukkan sedikit kejutan di wajahnya. Matahari putih menggantung tinggi di langit, sementara di tempat lain, langit cerah dan biru. Di puncak gunung, ada lebih dari selusin pohon pinus dengan ukuran berbeda dan beberapa potong batu hijau. Terlepas dari tanda roh di tubuhnya, sisa pakaiannya sama seperti sebelum dia masuk. Namun, saat ini, tubuhnya berat dan napasnya pendek. Jejak rohnya tidak bisa meninggalkan tubuhnya. Jelas bahwa di dunia ilusi ini, dia hanyalah seorang manusia tanpa vali di tubuhnya. Alis Liu Ming berkerut dan dia menggerakkan tangan dan kakinya. Samar-samar dia merasa bahwa dia masih memiliki kekuatan di tubuhnya. Dia berjalan menuju pohon kecil di dekatnya. Dengan teriakan pelan, kelima jarinya mengepal dan melesat ke depan. Peng! Pohon kecil di depannya bergetar beberapa kali, dan bekas tinju yang dangkal tertinggal di permukaannya. Tidak apa-apa. Meskipun tidak ada vali, kekuatan tubuh fisik masih pada tingkat yang sama seperti sebelumnya. Namun, saya tidak tahu apakah seni rahasia fana yang saya kembangkan sebelumnya masih dapat digunakan di sini. Petik 2. Liu Ming meletakkan tinjunya yang agak merah di depan matanya untuk melihat sebelum tiba-tiba mengambil napas dalam-dalam. Kemudian suara petasan keluar dari tubuhnya dan kedua lengannya tiba-tiba menjadi sedikit lebih tebal. Sepertinya selain vali saya, semua kemampuan lainnya sama seperti sebelumnya.
Aku benar-benar tidak percaya bahwa dunia ilusi seperti itu sebenarnya diciptakan oleh Gu belaka. Tidak heran Dream Binding Gu berada di peringkat 5 besar Gus jahat. Ini benar-benar sangat aneh. Liu Ming melihat sekelilingnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Dengan goyangan lengannya, semuanya kembali ke keadaan semula. Dia kemudian berjalan ke tepi gunung dan melihat ke bawah dari atas. Di kaki gunung, dia melihat sebuah desa kecil dengan asap hijau keluar dari sana. Jelas bahwa ada orang yang tinggal di sana. Adapun sisanya, mereka semua adalah gunung hitam tanpa akhir yang terlihat. Menurut apa yang dikatakan Marsial Paman, aku dipindahkan ke dunia ini dengan sehelai rambut Zhang Xiuniang, jadi aku seharusnya tiba di tempat yang tidak terlalu jauh darinya. Tempat ini sangat terpencil, mungkinkah dia ada di desa ini? Jika dia ada di sana, itu akan menyelamatkan saya dari banyak masalah. Mata Liu Ming berkedip saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia kemudian mengambil langkah besar dan segera mengikuti jejak kabur ke kaki gunung. Meskipun dia tidak memiliki vali, dia masih berjalan cepat. Dalam seperempat jam, dia tiba di desa di kaki gunung. Alih-alih bergegas ke desa, Liu Ming mengguncang tubuhnya dan melompat ke pohon besar di dekatnya. Menggunakan dedaunan pohon yang lebat sebagai penutup, dia diam-diam mengamati desa. Desa itu tidak besar, dan dilihat dari jumlah rumah di desa itu, seharusnya hanya dihuni oleh 100 keluarga. Hanya ada beberapa hektar lahan pertanian di samping desa, yang dipenuhi dengan bibit hijau. Beberapa orang berpakaian seperti petani sedang sibuk di ladang. Bab 293. Di desa, sebagian besar rumah terbuat dari lumpur dan kayu. Beberapa wanita dan anak-anak bergerak, tetapi tidak ada yang muda dan kuat. Melihat ini, Liu Ming menunjukkan ekspresi berpikir dan terus tinggal di pohon. Dia tinggal di sana selama setengah hari. Ketika langit akan berubah menjadi gelap, sekelompok penduduk desa yang berotot keluar dari hutan ke arah lain desa. Masing-masing dari mereka membawa panah di tangan mereka, dan di tubuh mereka ada beberapa permainan kecil seperti kelinci dan burung. Melihat ini, sekelompok besar wanita dan anak-anak keluar dari desa dan menyambut keluarga mereka. Tawa dan kegembiraan di kerumunan menjadi lebih keras. Ekspresi Liu Ming berubah saat dia menatap seorang gadis muda dalam gaun tambal sulam yang tampaknya tidak lebih dari 14 atau 15 tahun. Gadis muda itu menarik seorang pria berusia 37 atau 38 tahun sambil mengoceh sesuatu. Dari waktu ke waktu, dia akan menggunakan tangannya untuk menarik mangsa di punggung pria kekar itu dengan ekspresi bahagia dan gembira. Namun, di mata Liu Ming, selain gadis muda yang sedikit lebih muda dan memiliki kulit yang sedikit lebih gelap, fitur wajahnya mirip dengan Zhang Xiuniang. Jadi dia bahkan hampir tidak berpikir sebelum memastikan bahwa wanita ini adalah Zhang Xiuniang yang kecanduan dunia ilusi. Liu Ming berdiri tak bergerak di pohon dan menyaksikan wanita itu mengikuti pria kekar dan wanita paruh baya lainnya kembali ke desa dengan wajah penuh senyuman. Setelah dia memasuki rumah yang sedikit lebih besar di tengah desa, Liu Ming tidak bisa menahan kerutan alisnya. Dilihat dari situasi Zhang saat ini, jelas bahwa ini adalah situasi terburuk yang diharapkan semua orang. Dia benar-benar tenggelam dalam dunia ilusi. Untuk membangunkan Zhang Xiuniang adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Dan menurut Marsial Paman Yan dan yang lainnya, metode umum tidak dapat membangunkan Zhang Xiuniang dalam situasi seperti itu. Dia harus menggabungkan beberapa metode. Liu Ming berpikir seperti ini dan matanya berkedip beberapa kali, tetapi dia masih memutuskan untuk melakukan kontak dengannya sebelum dia memikirkan sebuah rencana. Dengan gerakan tubuhnya, dia melompat turun dari pohon besar. Setelah beberapa kilatan, dia menghilang ke hutan terdekat. Keesokan paginya, seorang pemuda mengenakan jubah kulit lusuh dengan kulit agak pucat tiba-tiba muncul di pintu masuk jalan di luar desa. Ketika penduduk desa melihat orang asing ini, mereka secara alami menghentikannya dan membawanya ke tetua desa untuk menginterogasinya. Pemuda 17 atau 18 tahun ini mengaku kehilangan ingatan. Dia hanya tidak ingat nama atau latar belakangnya, dan tidak tahu mengapa dia ada di sini. Balasan pemuda itu tentu saja membuat orang-orang di desa itu tidak percaya sama sekali. Mereka juga memanggil satu-satunya dokter desa untuk memeriksanya. Dokter tua itu dengan mudah menemukan lepuh hitam dan ungu besar di bagian belakang kepala pemuda itu. Jadi, kepala pemuda ini mungkin terluka parah, dan memang ada kemungkinan besar dia kehilangan ingatannya. Akibatnya,
Para tetua di desa tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Penduduk desa sedikit tercengang. Setelah beberapa diskusi, mereka memutuskan untuk mengalokasikan rumah yang ditinggalkan dan membiarkan pemuda itu tinggal di desa untuk sementara waktu. Untungnya, terlepas dari cedera kepala, pemuda itu sehat. Dia harus bisa menghidupi dirinya sendiri dan tidak menjadi beban bagi desa. Jadi pemuda tanpa nama itu tinggal di desa dan seperti pemuda desa lainnya, dia pergi berburu di siang hari. Setelah beberapa hari, penduduk desa terkejut menemukan bahwa pemuda tak bernama ini sebenarnya adalah pemburu yang baik. Tidak hanya dia sangat kuat, tetapi busur berburu buatan sendiri di tangannya sangat akurat. Hampir setiap hari, dia kembali dengan panen melimpah yang bahkan tidak dapat ditandingi oleh pemburu terbaik di desa. Adapun pemuda tanpa nama, setelah meninggalkan mangsa yang cukup untuk dimakan, sisa makanan dibagikan kepada orang lain di desa. Dalam keadaan seperti ini, meskipun pemuda itu belum mendapatkan kembali ingatannya, penduduk desa lainnya tidak bisa tidak memperlakukannya dengan baik. Setelah 1 bulan atau lebih, desa sepenuhnya menerima pemuda itu. Zhang Ya awalnya adalah pemburu terbaik di desa, putri tunggal Zhang Xiong. Dikatakan bahwa ibunya adalah kecantikan nomor 1 desa saat itu, dan ayahnya menghabiskan 3 hari 3 malam berburu babi hutan besar seberat 300 pon sebagai hadiah pertunangan sebelum dia menikahinya kembali ke keluarganya. Zhang Xiong dan istrinya menyayangi anak tunggal mereka dan seiring bertambahnya usia, dia menjadi lebih cantik dari ibunya. Sejak 2 tahun lalu, banyak keluarga telah mengirim mak comblang ke keluarga Zhang untuk membahas pernikahan, bahkan termasuk keluarga besar di kota yang jaraknya ratusan mil. Tetapi Zhang Xiong dan istrinya enggan untuk membiarkan putri tercinta mereka menikah begitu dini, jadi mereka semua dengan bijaksana menolak. Jadi, setelah 2 tahun, Zhang Ya sudah berusia 15 tahun. Jika dia tidak menikah, dia akan menjadi wanita tua, jadi Zhang Xiong dan istrinya tidak akan lagi berani menunda pernikahan putri mereka. Namun, sebagai kepala keluarga, Zhang Xiong mengajukan syarat. Seseorang harus mengambil mangsa seperti babi hutan besar sebagai hadiah pertunangan untuk menikahi putrinya. Kondisi seperti itu membuat putus asa banyak anak muda yang mengira mereka pemberani dan kuat. Bagaimana mungkin penduduk desa tidak tahu seberapa kuat babi hutan besar itu? Bahkan pemburu yang paling terkemuka pun akan menghindari hewan ganas ini. Siapa yang berani memburu mereka? Harus diketahui bahwa dengan keahlian Zhang Xiong, dia bisa mendapatkannya hanya karena babi hutan itu terluka. Selain itu, tidak banyak babi hutan. Biasanya, mereka akan berada di bagian terdalam dari hutan, di mana ada banyak vicious beast. Orang normal tidak akan berani menjelajah terlalu jauh ke dalam hutan. Jadi, setelah beberapa pemuda di desa kembali dengan luka serius karena berburu babi hutan besar, tidak ada yang berani mencoba lagi. Dengan cara ini, Zhang Ya secara alami tinggal di keluarganya, tidak dapat segera menemukan orang yang cocok untuknya. Zhang Ya tidak keberatan sama sekali. Dia akan melakukan pekerjaan pertanian di siang hari dan membantu nyonya Zhang menjahit pakaiannya di malam hari. Pada hari ini, Zhang Xiong dan yang lainnya pergi berburu di pegunungan. Istrinya menyadari bahwa rumahnya kekurangan air, jadi dia meminta putrinya untuk pergi ke sumur tua di tengah desa untuk mengambil air sumur. Zhang Ya setuju tanpa ragu-ragu dan berjalan keluar rumah dengan tong kayu di tangannya. Setelah beberapa saat, dia perlahan membawa seember air sumur dan berjalan di sepanjang jalan desa menuju rumahnya. Ember ini terlalu berat untuknya. Setelah berjalan sebentar, dahinya mulai berkeringat dan langkah kakinya menjadi berat. Tiba-tiba, dia menginjak batu bundar dan kakinya terpeleset. Segera, dia menjerit dan hampir jatuh. Pada saat ini, angin sepoi-sepoi bertiup di depannya dan sosok tinggi muncul dalam sekejap. Seorang pria muda meraih gagang ember air dengan satu tangan dan memeluk tubuhnya yang halus dengan tangan lainnya. Aku baik-baik saja. Ah, Kakak Liu, kamu tidak pergi berburu hari ini. Wajah Zhang Ya merah karena malu. Dia bisa dengan jelas melihat bahwa orang di depannya adalah pemuda yang kehilangan ingatannya tahun sebelumnya. Namun, setelah tinggal di desa selama beberapa bulan, pemuda tanpa nama itu masih tidak dapat memulihkan ingatannya. Dia memberi dirinya nama baru, Liu Ming. Tidak, saya masih beberapa mangsa yang saya tangkap beberapa hari yang lalu. Petik 2. Liu Ming menatap wanita muda berwajah merah dan berkata sambil tersenyum sebelum melepaskan tangannya. Ya,
Kamu tidak perlu berburu setiap hari. Zhang Ya meletakkan ember air. Setelah mengambil 2 napas ringan, dia melirik Liu Ming dan berkata, "Aku mendengar bahwa beberapa bibi di desa tampaknya menjadi perjodohan untukmu akhir-akhir ini. Bagi Zhang Ya, ini adalah satu-satunya pemuda di desa yang dapat memenuhi persyaratan Zhang Xiong dan juga tampan. Orang tuanya secara alami berulang kali menyebutkan kemungkinan dia akan menikah dengannya. Dan dia juga agak menyukainya. Hehe, jika aku ingin menikahi seseorang, aku hanya akan menikahi gadis sepertimu. Saya tidak berpikir saya bisa menikah dengan orang lain." Liu Ming berkata dengan senyum tipis. "Pei, siapa bilang aku akan menikahimu?" Pipi gadis itu merona merah. Dia mengambil ember air dan hendak pergi. Liu Ming minggir dan gadis muda itu berjalan melewatinya. "Nona Zhang, Anda mengatakan bahwa Anda sering memimpikannya pedang panjang seputih salju sebelumnya. Saya ingin tahu apakah Anda telah memimpikannya hal seperti itu dalam beberapa hari terakhir." Liu Ming tiba-tiba bertanya. "Pedang panjang seputih salju. Yah, tidak dalam beberapa hari terakhir. Ngomong-ngomong, Kakak Liu, kisah-kisah yang kamu ceritakan padaku baru-baru ini tentang para dewa agak menarik. Bisakah Anda memberitahu saya lebih banyak ketika Anda bebas?" Gadis itu berbalik dan menjawab dengan minat. "Apakah kamu tidak kehilangan ingatanmu? Kenapa kamu masih ingat cerita-cerita ini?" "Aku tidak tahu kenapa, tapi aku ingat mereka. Aku akan memberitahu lebih banyak jika kamu mau." Mata Liu Ming berkedip dan dia menjawab sambil tersenyum. Zhang Xiunyang merasa sangat bahagia. Setelah mengucapkan terima kasih, dia sekali lagi mengambil ember air dan pergi. "Itu tidak berhasil. Saya dalam masalah." Liu Ming melihat ke belakang gadis muda itu dan bergumam pada dirinya sendiri. Selama tahun dia tinggal di desa, dia telah menggunakan 7 atau 8 metode berbeda untuk mencoba dan membangkitkan ingatan tersembunyi tentangnya. Namun, waktu yang paling efektif adalah membiarkannya memiliki beberapa mimpi yang berhubungan dengan kultivasi. Tampaknya metode biasa saja tidak cukup. Dia harus mengambil beberapa tindakan ekstrim. Bab 294. Pada hari kedua, Liu Ming tiba-tiba menghilang dari desa. Pada awalnya, ini menyebabkan keributan di antara penduduk desa, tetapi setelah beberapa bulan tanpa kabar tentang Liu Ming, sangat sedikit orang di desa yang membicarakan masalah ini. Pada akhirnya, mereka secara bertahap melupakan penampilan pemuda amnesia ini di desa. Meskipun Zhang Ya khawatir tentang masalah Liu Ming pada awalnya, tetapi setelah beberapa saat, ingatan tentang dia di benaknya mulai kabur juga. Setengah tahun kemudian, Zhang Xiong akhirnya menyetujui lamaran pernikahan keluarga besar di kabupaten itu. Pada akhir tahun ia menikahkan putrinya dengan keluarga. Mempelai pria adalah seorang pria muda yang tampan dan lembut. Latar belakang dan penampilan keluarganya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Liu Ming. Selain itu, setelah pernikahan mereka, dia sangat perhatian dan menyayangi Zhang Ya, menyebabkan dia benar-benar tenggelam dalam kehidupan cinta dan merasa bahwa dia tidak akan pernah menyesal dalam hidupnya. Adapun Liu Ming, tidak ada lagi jejak yang tersisa di hatinya. Pada awal tahun berikutnya, Zhang Ya dan dokter mengatakan itu akan menjadi bayi laki-laki. Keluarga ayah mertuanya menjadi sangat bahagia dan menyayanginya. Suaminya bahkan menemaninya sepanjang waktu dan sesekali membicarakan kehidupan manis mereka di masa depan. Setengah tahun kemudian, dia akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki gemuk dan adil. Pada hari ini, Zhang Ya duduk di bangku batu di halaman. Ia menatap putra kesayangannya yang berusia 1 bulan, dan suaminya, yang sedang tertawa di sampingnya. Tiba-tiba, teriakan menyedihkan datang dari luar. Setelah itu, seseorang berteriak, "Ada bandit memasuki kota." Suami Zhang Ya terkejut. Tepat ketika dia ingin bangun dan melihat, orang yang menakutkan berlari ke halaman. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, panah hitam panjang tiba-tiba melesat dan memakukannya ke tanah. Kemudian, 7 atau 8 pria kekar bergegas masuk dengan ekspresi garang dan pisau tajam di tangan mereka. Yang memimpin adalah seorang pemuda berjubah hijau dengan wajah jelek. Tatapannya menyapu wanita muda itu dan sedikit senyum tipis benar-benar muncul di wajahnya. Suami Zhang Ya kaget dan langsung berdiri di depan istrinya. Ketika dia hendak mengatakan sesuatu, dia ditendang ke tanah oleh pria kekar itu. Zhang Ya menjerit kaget dan membungkuk untuk membantu suaminya berdiri. Tiba-tiba, dia merasakan bayangan di sampingnya.
Pemuda jelek yang memimpin tiba-tiba tiba di depannya dan menginjak pria di tanah. Dia tidak bisa berdiri sedikit pun. Apa yang kamu inginkan? Jika kamu butuh uang, ambil saja. Pria itu berteriak tanpa jejak warna di tanah. Aku tidak butuh uang. Aku tertarik pada istri dan anakmu. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Istri dan anakmu, kamu simpan satu, dan aku akan mengambil yang lain kembali ke desa. Pemuda jelek itu mencibir. Dengan kilatan cahaya dingin, pisau tajam mendarat di leher pria di tanah. Apa? Mengapa? Pria itu terkejut dan bertanya dengan suara serak. Hehe, aku suka minum dengan hati manusia, oke. Pemuda jelek itu berkata dengan dingin. Aku menghitung sampai 3, jika kamu tidak menjawab, aku akan membunuhmu terlebih dahulu, dan kemudian membawa 2 lainnya bersamaku. 1-2. Zhang Ya dan suaminya di lantai tercengang. Kita tidak bisa kehilangan anak itu. Ambil istri saya jika Anda suka. Petik 2. Pria di tanah berkata dengan bibir gemetar. Namun, dia tidak berani menatap wanita di sampingnya. Ketika Zhang Ya mendengar ini, wajahnya langsung kehilangan semua warna. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa setelah melihat bayi di keranjang di sampingnya. Hahaha, bagus sekali. Tapi aku berubah pikiran sekarang. Pemuda jelek itu tertawa terbahak-bahak ketika mendengar ini. Tiba-tiba, dia memukul pria itu hingga pingsan dengan bagian belakang pisau. Dengan kilatan cepat, dia muncul di belakang wanita itu dan menggendong bayi di tangannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Zhang Ya sangat marah. Tepat ketika dia hendak bergegas dan merebut putra kesayangannya pergi, dia merasakan sakit yang tajam di bagian belakang kepalanya. Matanya menjadi hitam dan dia jatuh ke tanah. Sebelum dia kehilangan kesadaran, dia mendengar suara marah pemuda jelek itu, idiot. Bukankah aku mengatakan untuk tidak menyentuh wanita ini? Petik 2. Setelah itu, Zhang Ya tidak tahu apa-apa lagi. Ketika dia perlahan-lahan bangun lagi dari sebuah meja, dia mendapati dirinya berada di sebuah ruangan yang didekorasi dengan mewah. Apalagi dia memakai gaun pengantin. Tidak jauh darinya, pemuda jelek itu bersendawa saat dia bermain dengan kunci perak yang sangat familiar. Di mana anakku? Zhang Ya bertanya dengan suara gemetar. Hehe, apakah kamu masih perlu bertanya? Dia ada di perutku. Sekarang aku sudah kenyang, ayo kita mulai pernikahannya. Pemuda jelek melemparkan kunci perak di atas meja dan berdiri dengan senyum cabul. Zhang Ya menatap kunci perak itu, tidak bergerak sedikit pun. Matanya samar-samar dipenuhi dengan warna merah darah. Jika kamu sangat menginginkan seorang putra, kamu dapat memilikinya denganku. Pemuda jelek itu berjalan di depan Zhang Ya, menopang dagu wanita itu sambil berkata dengan santai. Tiba-tiba, Zhang Ya membuka mulutnya dan menggigit 2 jari pemuda jelek itu. Dia berusaha keras dan sebagian besar gigit jarinya menjadi 4 bagian. Namun, kedua jari itu sekeras baja dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Meski begitu, mata wanita itu masih menyemburkan api saat dia menatapnya tanpa sedikit pun relaksasi di mulutnya. Haha, kamu ingin melukaiku hanya dengan sedikit kekuatan ini. Anda sebaiknya dengan patuh menjadi istri saya. Pemuda jelek itu tertawa terbahak-bahak. Hanya dengan menggoyangkan pergelangan tangannya, gigi wanita itu menjadi mati rasa dan dia mengendurkannya. Aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu, mata Zhang Ya memerah. Dia menatap lurus ke arahnya, wajahnya penuh amarah dan kebencian, menyebabkan dia merasakan hawa dingin di hatinya. Kamu ingin membunuhku. Jangan memikirkannya selama sisa hidupmu. Ekspresi pemuda jelek itu menjadi gelap. Tiba-tiba, dia menggoyangkan lengan bajunya dan embusan angin segera berhembus. Zhang Ya hanya merasakan sedikit rasa sakit di wajahnya sebelum dia pingsan. Kali ini, dia bermimpi panjang. Dalam mimpinya, dia bisa terbang dan menggunakan beberapa mantra yang tak terduga seolah-olah dia adalah peri. Dia membunuh monster dengan pedang terbang seputih salju. Tapi hal yang aneh adalah bahwa selama seluruh mimpi, sosok buram akan muncul di depan matanya dari waktu ke waktu dan kata-kata aneh seperti, Junior Sang, dan, Xiu Niang, kadang-kadang terdengar. Zhang Ya kaget dan langsung terbangun lagi. Namun, dia telah melupakan sebagian besar dari apa yang terjadi dalam mimpinya. Sekarang dia masih di kamarnya, tetapi perabotan di sekitarnya telah hancur total. Semua dekorasi rusak seolah-olah tornado telah melewatinya. Pada saat ini,
langkah kaki bisa terdengar dari luar. Seorang pemuda jangkung dengan jubah kulit masuk dengan pedang berlumuran darah di tangannya. Setelah dia dengan jelas melihat penampilan pemuda itu, dia segera berteriak dengan gemetar, "Kakak Liu, ini kamu." "Saudari Zhang, maaf saya terlambat." Pria muda berjubah kulit itu meletakkan pedang panjang di tangannya kembali ke sarung di punggungnya dan berkata dengan nada meminta maaf. "Apa yang sedang terjadi? Mengapa kamu di sini? Di mana pencuri itu?" Petik 2. Dia terkena pedangku dan melarikan diri. Semua bawahannya telah dibantai olehku. Saya mendengar bahwa ada sekelompok penjahat yang melakukan segala macam tindakan jahat, jadi saya datang untuk membasmi mereka. Saya tidak berpikir saya akan bertemu dengan para gangster yang mencoba menyakiti Anda. Liu Ming perlahan menjawab. "Terima kasih, Saudara Liu, karena telah menyelamatkan hidup saya. Sepertinya Anda telah memulihkan ingatan Anda." Zhang Ya berterima kasih padanya dan kemudian berkata dengan cemas. "Apakah kamu melihat bayi di sini?" Dia masih berharap pencuri itu tidak benar-benar membunuh putranya. "Tidak, tapi aku melihat beberapa pakaian bayi di dapur." Liu Ming menjawab. Zhang Ya merasakan kepalanya berdengung dan energi terakhir di tubuhnya benar-benar menghilang. "Aku harus melihat." Liu Ming segera setuju dan tidak mengajukan pertanyaan apapun. 2 jam kemudian, Zhang Ya sudah menggali lubang kecil di tanah dengan tangannya. Setelah itu, dia melemparkan pakaian bayi ke dalam lubang dan menguburnya satu persatu. Kemudian dia berdiri tak bergerak di depan gundukan itu dengan ekspresi kosong. Liu Ming berdiri di belakangnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dia berbalik dan dengan dingin berkata kepadanya, "Kakak Liu, saya harus membunuh pencuri itu. Bisakah Anda mengajari saya semua yang telah Anda pelajari? Karena Anda dapat menyakitinya, saya secara alami akan dapat membunuhnya." Petik 2. Kau ingin belajar dariku. Kamu adalah gadis yang lemah, dan kamu akan sangat menderita. Liu Ming menatap gadis di depannya dan perlahan berbicara. "Aku ingin membalaskan dendam anakku. Aku rela menderita." Dia menjawab tanpa ragu-ragu. Ekspresinya sangat tegas, tanpa sedikit pun kelemahan dari sebelumnya. Liu Ming merasa bahwa gadis di depannya sepertinya adalah Zhang Xiuniang yang sebenarnya. "Kamu bisa belajar dariku, tapi bagaimana dengan suamimu? Kamu tidak akan kembali?" Liu Ming bertanya dengan tenang. Bab 295. Suami saya. Sejak dia memilih untuk menyerahkan saya kepada pencuri, saya tidak lagi punya suami. Aku tidak akan menyalahkannya, tapi aku tidak bisa memaafkannya. Jejak kesedihan muncul di wajah Zhang Ya. "Jika saya bisa membalas dendam untuk anak saya, mulai sekarang saya akan menemani lampu Buddha tanpa permintaan lagi." Ekspresi Liu Ming sedikit berubah. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas ringan dan berkata, "Karena kamu telah mengambil keputusan, aku akan mengajarimu semua yang telah aku pelajari. Ikut denganku. Kemana kita akan pergi? Hehe, kita akan pergi ke tempat di mana kamu bisa membenamkan dirimu dalam kultivasi." 3 tahun kemudian, di sebuah lembah terpencil, seorang wanita muda cantik mengenakan jubah hijau mengayunkan 2 pedang, satu panjang dan yang lainnya pendek, di sebidang tanah datar. Pedang berubah menjadi 2 bola cahaya dingin yang benar-benar menenggelamkan tubuhnya. Tiba-tiba, wanita muda itu melompat. Dengan jentikan pergelangan tangannya, 2 lampu dingin keluar. Ping, ping. Kedua pedang itu tiba-tiba muncul di pohon pinus besar beberapa puluh kaki jauhnya. Mereka memasuki batang pohon dan masuk di tengah jalan. Jelas betapa tajamnya mereka. "Bagus, kakak. Pukulanmu sudah lebih baik dariku." Tepuk tangan datang dari samping. Seorang pria muda mengenakan jubah kulit telah muncul. Dia tersenyum ketika dia berbicara kepada wanita muda itu. "Jika kamu menggunakan serangan ini secara tidak terduga, tidak akan ada banyak orang yang bisa memblokirnya. Saudara Liu, itu karena Anda telah mengajari saya dengan sangat baik sehingga saya telah mencapai hasil seperti itu. Tapi kemampuanku tidak sebaik yang kau katakan. Saya sangat jelas di hati saya. Jika aku melawanmu, aku tidak akan bertahan lebih dari 10 gerakan." Zhang Ya jelas lebih kenyang daripada 3 tahun lalu. Sosoknya pun menjadi semakin anggun dan menarik. Dia sudah memamerkan pesona femininnya. "Saya tidak melebih-lebihkan. Tidakkah kamu menyadari bahwa mengolah teknik pedang jauh lebih mudah daripada menggunakan senjata lain untukmu?" Liu Ming samar-samar tersenyum saat dia berbicara. Zhang Ya terkejut,
Tetapi dia segera tertawa pahit. Saya juga sedikit bingung. Selama ini, Kakak Liu telah mengajari saya banyak keterampilan lain, tetapi teknik pedang lebih mudah untuk saya pelajari, seolah-olah saya telah berlatih sebelumnya. Ini berarti kamu benar-benar memiliki bakat luar biasa dalam teknik pedang. Mungkin di kehidupanmu sebelumnya, kamu adalah ahli yang kuat. Liu Ming berkata sambil berpikir. Kakak Liu, kamu bercanda lagi. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan bertanya dengan penuh kebencian. Baiklah, apakah menurutmu aku bisa membunuh pencuri itu dengan kemampuanku saat ini? Dengan kemampuanmu saat ini, jika kamu melawannya 1 lawan 1, kamu mungkin akan berakhir seri. Liu Ming berpikir sejenak sebelum menjawab. Namun, jika kamu diam-diam menyerangnya dengan teknik pedang yang kamu gunakan barusan, akan ada peluang sukses yang tinggi. Karena saudara Liu telah mengatakannya, maka itu pasti benar. Zhang Ya berkata dengan penuh semangat. Besok, aku akan pergi dan pergi mencari pencuri itu. Besok, bukankah ini terlalu mendesak? Liu Ming mengerutkan kening. Kakak Liu, selama 3 tahun ini, hari-hari berlalu dengan lambat dan hidupku benar-benar sengsara. Setiap malam saya akan memejamkan mata dan memikirkan anak saya yang sudah meninggal. Tidak peduli apa, aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Zhang Ya berkata dengan wajah muram. Aku mengerti. Kalau begitu, aku tidak akan menahanmu lebih lama lagi. Kamu tinggal 1 malam lagi dan meninggalkan lembah besok. Liu Ming hanya bisa mengangguk dan setuju. Malam itu, wanita itu secara khusus menyiapkan banyak hidangan enak dan anggur dan berkata bahwa dia ingin berterima kasih kepada Liu Ming atas bantuannya. Dia minum terlalu banyak dan kembali ke kamarnya dan tertidur lelap. Liu Ming memiliki mimpi yang sangat harum di mana ada wajah buram seorang wanita yang datang ke tempat tidurnya. Tanpa berkata apa-apa, dia melepas semua pakaiannya dan memeluknya erat-erat dengan tubuhnya yang seperti sutra. Dia menghabiskan malam yang sangat absurd bersamanya. Pada pagi hari kedua, ketika Liu Ming bangun dari sakit kepala, selain aroma wanita yang akrab yang masih tertinggal di tempat tidur, tidak ada orang lain. Dan di kepala tempat tidur, ada secarik kertas dengan beberapa bekas tetesan air mata yang tertinggal di atasnya. Dia dengan cepat mengambil secarik kertas dan memindainya. Dia tidak bisa menahan senyum pahit. 3 bulan kemudian, di sebuah kedai teh dekat jalan utama, beberapa kultivator sedang minum teh di sana dan 4 di antaranya adalah pria berotot. Kebanyakan dari mereka memakai pedang dan pedang. Ada juga 2 orang penjajah dan seorang wanita tua dengan kepala penuh rambut putih yang masing-masing menempati sebuah meja. Mereka berdua diam-diam minum teh dan tidak berani menatap pria berotot itu. Pada saat ini, suara kuku kuda bisa terdengar dari jauh. Seekor kuda hitam berlari kencang dan segera tiba di depan rumah teh. Di punggung kuda itu duduk seorang pemuda jelek berjubah biru. Dia menarik kendali, turun, dan melangkah ke kedai teh. Seorang pelayan buru-buru berjalan dan membawa pemuda itu ke meja di sebelah wanita tua itu. Tuan, bolehkah saya bertanya teh apa yang ingin Anda minum? Dia berbicara sambil tersenyum. Beri aku teh yang paling mahal. Pemuda jelek itu berkata dengan suara keras. Tubuhnya berkedip, dan dia baru saja akan melewati wanita tua itu. Pelayan itu sangat gembira. Tepat ketika dia hendak mengucapkan beberapa kata sanjungan lagi, cahaya dingin tiba-tiba melintas dari tubuh wanita tua itu. Pedang panjang dan pedang pendek muncul entah dari mana di tangannya, dan dia dengan cepat menusuk ke arah pemuda jelek itu. Pemuda jelek itu terkejut, tetapi dengan gerakan lengannya, pisau lembut yang sama terangnya ditarik dari pinggangnya. Dia berteriak dengan suara rendah, "Siapa itu, berani menyelinap menyerangku? Aku akan mengambil nyawamu. Pergilah ke neraka dan temukan namaku." Suaranya sangat menyenangkan di telinga, dan tidak cocok dengan penampilan luarnya. Namun, 2 pedang di tangannya berubah menjadi 2 bola cahaya dingin yang berguling ke sisi lain. Aku tidak takut pada siapapun. Ketika pemuda jelek itu mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak dan mengayunkan pedang di tangannya tanpa rasa takut. Dalam sekejap mata, keduanya bentrok dengan sengit. Adapun yang lain di rumah teh, mereka secara alami berteriak dan bersembunyi. Namun, setelah keduanya bertarung sebentar, sosok pemuda jelek itu tiba-tiba melintas dan dia menerkam kuda di luar rumah teh. Pada saat yang sama, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Saya memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Aku tidak punya waktu untukmu."
Kau ingin pergi? Serahkan hidupmu padaku. Wanita tua itu menjerit nyaring. Kedua pedang di tangannya bergetar sebelum berubah menjadi dua sinar cahaya dingin yang keluar dari tangannya. Dalam sekejap, pedang panjang itu telah memotong kepala kuda itu, dan yang pendek telah menembus jauh ke dalam bahunya. Dengan erangan yang menyakitkan, pemuda itu menginjak tanah dengan satu kaki dan terbang ke arah lain. Setelah beberapa lompatan, dia membawa pedang pendek di bahunya dan melarikan diri ke hutan dekat rumah teh. Tubuh wanita tua itu berkelebat dan dengan angin sepoi-sepoi, dia mengeluarkan pedang panjang yang ada di dekat mayat kuda itu. Dengan perubahan arah, dia mengejar pria itu menuju hutan. Setelah beberapa saat, suara pertempuran terdengar di hutan sekali lagi. Semua orang di rumah teh saling memandang dengan wajah pucat. Seperempat jam kemudian, di sungai beberapa mil jauhnya, wanita tua itu berdiri di pantai dengan pedang di tangan. Dia melihat air sungai yang bergelombang di depannya dengan mata merah. Dia tiba-tiba menyeka wajahnya dengan telapak tangannya, segera memperlihatkan wajah seorang wanita muda yang sangat cantik. Namun, rambutnya dipenuhi dengan kebencian saat dia berteriak, "Pencuri jahat, ingat ini. Bahkan jika kamu melarikan diri dari tanganku kali ini, aku akan merobek mayatmu menjadi 1000 keping 10 kali, 100 kali, 1000 kali, sebagai pembalasan untuk anakku." Kemudian dia berbalik dan meninggalkan sungai tanpa ragu-ragu. 3 tahun kemudian, di sebuah gurun, seorang pria dan seorang wanita berkelahi saat mereka berlari ke depan. "Kamu wanita gila, ini kelima kalinya kamu mencoba membunuhku. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa membunuhmu?" Pria muda jelek di depan melambaikan pisau lembut di tangannya saat dia dengan marah mengutuk wanita di belakangnya. Dengan kemampuanmu, aku mungkin tidak bisa membunuhmu, tapi aku tidak ingin hidup di dunia ini. Aku ingin membalaskan dendam anakku." Wanita muda di belakangnya memegang dua pedang, dan setiap gerakan yang dia gunakan adalah gerakan bunuh diri. Pemuda jelek di depannya tidak berani membuang waktu lagi dan hanya bisa memblokir beberapa gerakan sebelum sekali lagi berlari ke depan. Wanita muda itu secara alami terus mengejar dengan cermat. Dalam sekejap mata, keduanya menghilang di lereng yang tinggi. 10 tahun kemudian, dua sosok ditembak jatuh dari sisi gunung sebuah gunung besar. Dari waktu ke waktu, suara senjata saling beradu terdengar. "Wanita gila, ini ke-16 kalinya kamu menyergapku. Bagaimana aku bisa membiarkanmu berhasil?" Seorang pria berteriak. "Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Jika 10 atau 100 kali tidak cukup, maka aku akan membunuhmu 1000 kali." Suara wanita itu dengan dingin bergema. "Bisakah kamu membunuhku? Cobalah." Pria itu menjawab dengan marah. Tidak lama kemudian, mereka berdua menghilang ke dalam hutan di bawah dengan embusan angin. 20 tahun kemudian, di gurun yang sangat panas, seorang pria dan wanita mati-matian saling menyerang. Tubuh mereka dipenuhi bekas luka berdarah. Tiba-tiba, pria jelek itu mencabut pedang di tangannya dan tanpa berkata apa-apa, berbalik dan lari. Wanita parubaya yang cantik mengikuti di belakangnya dengan dua pedang di tangannya. Bab 296. Setelah puluhan tahun, seorang lelaki tua yang kesepian mengenakan jubah hijau berdiri di depan gundukan dengan tangan di belakang punggungnya tanpa gerakan apapun. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, suara langkah kaki datang dari belakang. Seorang wanita berambut putih perlahan berjalan dari jalan kecil tidak jauh, membawa pedang panjang dan pedang pendek di punggungnya. "Kamu benar-benar berani mengundangku untuk bertemu denganmu di sini." Wanita berambut putih itu tiba-tiba berhenti 100 kaki jauhnya dan dengan dingin mengatakan itu sambil menatap lelaki tua itu. "Mengapa saya tidak berani? Dalam beberapa dekade terakhir, Anda telah mencoba membunuh saya lebih dari 100 kali. Tetapi Anda tidak pernah berhasil." Pria tua berjubah hijau itu berbalik dan berkata dengan acuh tak acuh. "Kamu menjadi jauh lebih tenang sekarang. Jika kamu berada di sini beberapa dekade yang lalu, kamu mungkin tidak akan mengatakan kata-kata yang tidak perlu. Meskipun aku ingin memotong mayatmu menjadi 10.000 keping, aku mengagumi kemampuanmu untuk melarikan diri. Jangan khawatir, saya pribadi akan mengambil hidup Anda dan menggali hati Anda untuk dikubur." Petik 2. Wanita berambut putih itu adalah Zhang Ya, yang hampir berusia 60 tahun. Tidak diketahui berapa banyak hal yang dia alami dalam beberapa dekade terakhir. Rambutnya sekarang benar-benar putih,
tetapi wajahnya masih mempertahankan penampilan cantiknya ketika dia masih muda. Pada saat ini, dia sedang melihat gundukan di belakang lelaki tua itu. Itu adalah kuburan yang tidak disebutkan namanya di mana dia menguburkan pakaian anaknya. Dia agak penasaran mengapa pria itu tahu tempat ini. Tapi sekarang dadanya sudah dipenuhi dengan kebencian dan dia tiba-tiba menggerakkan lengannya. Dua pedang terhunus dari punggungnya. Hehe, jangan khawatir. Aku telah diburu olehmu selama bertahun-tahun. Aku lelah melarikan diri. Kali ini, mari kita selesaikan. Anda dan saya, hanya satu orang yang bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Pria tua berjubah hijau itu tertawa. Dengan suara dentang, dia mengeluarkan pisau lembut yang mengilap dari pinggangnya. Baiklah, hanya satu orang yang pergi dari sini hidup-hidup. Zhang Ya mencibir. Dia menggerakkan tubuhnya dan mengayunkan kedua pedangnya, bergegas mendekat. Orang tua itu menarik napas dalam-dalam dan segera mengangkat pedangnya untuk menghadapi serangan itu. Keduanya bertarung dengan sengit. Dibandingkan dengan beberapa dekade yang lalu, keduanya jelas jauh lebih kuat dalam hal gerakan dan teknik mereka. Namun, semakin kuat mereka, semakin berbahaya pertarungan mereka. Kali ini, mereka berdua tampak lebih menyerang dan bertahan lebih sedikit dari sebelumnya. Dalam waktu singkat, tubuh wanita berambut putih itu dipenuhi dengan banyak lubang berdarah. Lengan pria tua berjubah hijau itu tertusuk, meninggalkan lubang berdarah yang besar. Tubuhnya lemas dan tak bernyawa. Wanita berambut putih menunggu dan tiba-tiba berteriak. Kedua pedang di tangannya berubah menjadi dua garis cahaya saat ditembakkan. Pria tua berjubah hijau itu buru-buru melompat ke samping karena terkejut, membiarkan kedua pedang itu nyaris tidak melewatinya. Pada saat yang sama, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Saya telah mengalami ini berkali-kali. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat menyakiti saya?" Wanita berambut putih itu menatap dingin ke arah lawannya tanpa bergerak. Ketika lelaki tua berjubah hijau itu menyadari ada yang tidak beres, dia mendengar suara yang menembus udara dari belakangnya. Itu adalah dua pedang yang benar-benar menembak kembali ke arah yang berlawanan. Puh! Kedua bila itu segera menembus dada tetua berjubah hijau itu. Orang tua itu jatuh ke belakang dan setengah berlutut di tanah. Haha, saya telah berlatih pedang berputar ini sejak 10 tahun yang lalu. Tapi aku tidak memberi tahumu. Akhirnya, kamu jatuh ke tanganku. Haruskah saya memotong anggota tubuh Anda terlebih dahulu, atau menggali mata Anda terlebih dahulu? Petik 2. Wanita berambut putih itu tertawa riang. Dia berjalan ke sisi lelaki tua yang jatuh. Dengan goyangan lengan bajunya, belati hijau muncul di tangannya. Pria tua berjubah hijau itu menundukkan kepalanya untuk melihat bilah tajam di dadanya, lalu dia mengangkat kepalanya untuk melihat wanita berambut putih yang memiliki ekspresi gila. Ekspresi yang sangat aneh muncul di wajahnya, dan setelah 2 kali batuk ringan, suaranya tiba-tiba berubah saat dia berkata dengan suara rendah, "Tidak buruk. Tampaknya meskipun Anda tenggelam dalam dunia ilusi ini, bakat Anda masih sangat menakjubkan. Pernahkah Anda bermimpi tentang pedang terbang itu hari ini?" Petik 2. Suara. Kamu, siapa kamu? Wanita berambut putih itu hendak membunuh lelaki tua itu, tetapi dia dikejutkan oleh suaranya. Wajahnya tiba-tiba menjadi sangat pucat. "Bertahun-tahun ini kamu mendapat kabar tentang keberadaanku. Apakah kamu tidak pernah meragukannya?" Pria tua berjubah hijau itu menjawab sambil tersenyum. Tubuh wanita berambut putih itu mulai bergetar saat mendengar suara yang familiar itu. Dia tiba-tiba menarik belatinya, mengangkat wajah lelaki tua itu dengan satu tangan, dan dengan cepat mulai mencari di sekitar tepinya dengan tangan lainnya. Dengan suara mendesis, sebuah benda tipis terangkat dari wajah lelaki tua itu, memperlihatkan wajah yang sangat muda. "Saudara Liu, ini kamu. Apa yang sedang terjadi? Apa yang kamu lakukan? Mengapa Anda terlihat sama seperti yang Anda lakukan beberapa dekade yang lalu? Apakah kamu memakan bunga yutan?" Wanita berambut putih itu menatap pemuda itu dan bertanya dengan suara gemetar. Pria ini adalah Liu Ming, yang tidak melihat wanita itu selama puluhan tahun. "Pencuri jahat itu adalah aku. Dan saya orang yang mengirim seseorang untuk memberi Anda informasi selama bertahun-tahun. Adapun penampilan saya, itu karena saya hanya orang luar di dunia saat ini. Secara alami, saya tidak perlu mengikuti aturan hidup, mati, atau sakit." Begitu dia selesai berbicara, Liu Ming tiba-tiba berdiri dan menamparkan dadanya.
Kedua pedang itu jatuh dari punggungnya dan pada saat yang sama, luka di dadanya sembuh dengan cepat. Wanita itu tidak menunjukkan keterkejutan. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi sangat dingin. Tiba-tiba, dengan gerakan lengannya, belati itu langsung ditusukkan ke tenggorokan pemuda itu. Pada saat yang sama, dia dengan keras bertanya kepada Liu Ming, kata demi kata, artinya, kamu membunuh anakku. Semuanya diatur oleh Anda. Kenapa kau melakukan itu? Belatinya melesat ke depan, meninggalkan luka dangkal di tenggorokan Liu Ming saat darah segar mengalir keluar. Liu Ming menutup mata untuk ini dan hanya mengungkapkan ekspresi aneh saat dia bertepuk tangan 2 kali. Langkah kaki terdengar dari hutan terdekat saat sekelompok orang berjalan keluar. Orang yang memimpin adalah seorang pria parubaya. Di sampingnya ada seorang wanita dengan usia yang hampir sama, dan di belakangnya ada 2 pasangan muda. Di tangan salah satu wanita muda adalah seorang anak yang tampaknya tidak lebih dari beberapa bulan. Mereka semua menatap mereka dengan ketakutan. Apa sih yang kamu lakukan? Siapa mereka? Zhang Ya dengan tegas berteriak pada Liu Ming. Hehe, rekan Zhang, perhatikan baik-baik penampilan mereka terlebih dahulu. Liu Ming menjawab sambil tersenyum. Penampilan mereka, wanita itu menyadari bahwa kebanyakan dari mereka akrab, terutama pria parubaya. Tunjukkan telapak tanganmu padanya. Liu Ming berbalik dan memberi perintah kepada pria parubaya itu. Pria parubaya itu ragu sejenak sebelum membuka telapak tangan kirinya pada wanita berambut putih itu. Di tengah telapak tangannya ada 3 tahi lalat merah, seukuran biji-bijian, merah, dan berdarah. Mereka diatur dalam segitiga di telapak tangannya. Ketika dia melihat tahi lalat, belati di tangannya langsung mendarat di tanah. Dia bahkan tidak berkedip saat dia menatap pria parubaya itu, menggumamkan, tidak mungkin, berulang kali. Tubuh Liu Ming melintas di belakang wanita berambut putih dan dia tiba-tiba menepuk bahunya. Pada saat yang sama, dia berteriak, hidup itu seperti mimpi. Zhang Xiuniang, cepat bangun. Hidup itu seperti mimpi. Zhang Xiuniang, Zhang Xiuniang. Setelah mendengar kata-kata yang menggelegar di telinganya, wajahnya langsung dipenuhi dengan ekspresi kosong. Melihat ini, Liu Ming sangat gembira. Meskipun teriakannya barusan tidak mengandung vali, dia telah menggunakan teknik rahasia yang dia pelajari dari Pulau Savage. Dia bisa menggunakan suaranya untuk mengejutkan pikiran lawannya. Itu memang agak berguna. Sama seperti Liu Ming berpikir untuk melakukan hal yang sama lagi, tiba-tiba ada suara gemuruh guntur di langit dan awan hitam yang tak terhitung jumlahnya langsung meluncur. Setelah itu, gambar serangga raksasa yang ganas muncul entah dari mana di bawah awan. Liu Ming hanya merasakan angin sedingin es yang menusuk tulang di sekelilingnya dan secara kebetulan berguling di atas tubuh wanita berambut putih itu. Gudong! Wanita berambut putih itu segera jatuh ke tanah dalam angin dingin. Ekspresi kosong dan terkejut di wajahnya langsung menghilang tanpa jejak. Meskipun Liu Ming berdiri di tempatnya tanpa bergerak, saat angin dingin memasuki tubuhnya, kesadarannya tiba-tiba tenggelam dan seluruh tubuhnya menjadi mengantuk. Pada saat ini, serangga raksasa ganas di langit menghilang. Setahun kemudian, seorang pria dan seorang wanita perlahan berjalan menuruni Bukit Hijau. Gadis itu adalah Zhang Ya, sedangkan pria itu adalah pria tua berambut abu-abu dengan kerutan di seluruh wajahnya. Orang hanya bisa melihat sedikit semangat Liu Ming dari antara alisnya. Saudara Liu, Anda benar-benar tidak ingat alasan mengapa Anda berpura-pura menjadi pencuri dan mengapa Anda mengambil anak saya. Wanita berambut putih itu menghela nafas saat dia berjalan dengan pria tua berambut abu-abu itu. Bab 297. Saudari Zhang, saya benar-benar tidak dapat mengingat apapun. Bisakah saya benar-benar tetap muda sampai saat itu? Itu tidak mungkin. Jika itu masalahnya, bukankah aku monster saat itu? Petik 2. Pria tua berambut abu-abu itu menjawab dengan ekspresi kosong. Tidak hanya penampilan Liu Ming berubah menjadi orang tua, tetapi juga ingatannya sebagai seorang kultivator menghilang secara misterius. Ketika saya bangun, saya terkejut menemukan bahwa Anda telah menjadi sangat tua. Tapi mungkin ini adalah kehendak surga. Meskipun saya tidak tahu mengapa Anda memanggil saya rekan Zhang dan mengapa Anda menghabiskan beberapa dekade membuat tipuan seperti itu, karena anak saya tidak mati, Anda membesarkannya dan membesarkannya dengan lancar. Saya tidak ingin mengejar alasan di balik ini. Biarkan aku menemanimu sepanjang sisa hidupmu.
Zhang Ya memalingkan wajahnya yang cantik untuk melihat wajah Liu Ming yang sudah tua saat dia perlahan berbicara. Namun, siapapun bisa mendengar tekad dalam kata-katanya. Pria tua berambut abu-abu itu berbalik dan menatap wajah wanita berambut putih itu cukup lama sebelum berbicara sambil tersenyum. Bahkan jika aku tidak dapat mengingat masa lalu, dengan kamu di sisiku, aku merasa bahwa sisa perjalanan seharusnya tidak terlalu sulit. Saya harap begitu. Ketika wanita berambut putih mendengar ini, dia tersenyum manis, sedikit kebahagiaan muncul di wajahnya. Di aula utama Sekte Bulan Surgawi. 2 jam telah berlalu. Keponakan bela diri Liu tidak bisa membangunkan Xiu Niang. Rekan Yuan, mulailah mengaktifkan 9 pelat samsara berputar. Master Leng Yue, yang diam-diam menunggu di luar barisan, berkata kepada Yuan Mo. Ini sesuai ekspektasiku. Yuan Mo mengangguk. Lalu dia menoleh ke wanita cantik itu. Rekan Si, tolong. Oke, serahkan saja padaku. Wanita cantik itu menjawab sambil terkekeh. Kemudian, dia mengangkat jarinya, menunjuk ke cahaya 7 warna di atas pusat formasi. Weng, pelat batu giok putih di dalam cahaya 7 warna mulai berputar dengan cepat, menyebabkan cahaya di sekitarnya juga menjadi buram untuk sesaat. Setelah suara teredam, pilar cahaya 7 warna melesat keluar dari tengah piring batu giok dan tenggelam ke tubuh Zhang Xiuniang di platform batu giok. Wanita itu mendengus. Meskipun matanya tertutup rapat, alisnya tidak bisa menahan kerutan. Dia sepertinya secara tidak sadar merasakan sakit. Ketika Tuan Leng Yue melihat ini, dia menunjukkan ekspresi khawatir. Ekspresi Ye Tianmei juga berubah. Teman-teman, jangan khawatir. Lempeng samsara 9 berputarku hanya secara paksa mempengaruhi dunia ilusi yang dibentuk oleh Cacinggu, memungkinkan mereka berdua memasuki jalur reinkarnasi melalui simulasi peralatan magis. Wanita itu tampaknya melihat melalui kekhawatiran dari 2 penggarap tingkat kristal Sekte Bulan Surgawi, jadi dia berkata dengan apik. Dengan teknik rahasia yang ditambahkan ke formasi, bahkan jika mereka berdua bereinkarnasi, masih akan ada hubungan yang tidak dapat dipecahkan di antara mereka. Itu sama sekali tidak akan menyebabkan kerusakan nyata pada martial Nisang. Petik 2. Rekan Si, silakan. Kami benar-benar yakin dengan kemampuan Anda. Tuan Leng Yue menjawab. Ye Tianmei hanya memberikan senyum acuh tak acuh. Tidak diketahui berapa tahun telah berlalu di dunia ilusi. Di kota yang ramai, ada seorang wanita muda yang ramping dan mungil. Dia berdiri di sebuah paviliun yang ditutupi sutra merah, memegang bola warna-warni yang dibungkus dengan pita yang tak terhitung jumlahnya. Dia menggigit bibirnya saat dia melihat ke bawah ke kerumunan yang ramai di bawah. Sebagian besar orang di kerumunan itu adalah pria muda berusia 20-an atau 30-an. Mereka semua menatap wanita muda itu dengan mata terbelalak. Wajah mereka dipenuhi dengan fanatisme. Tidak jauh dari sana, ada sekitar selusin pelayan yang memegang tongkat yang menjaga ketertiban di bawah. Ling Er, apa yang Anda ragukan? Mereka yang bisa memasuki tempat ini adalah semua orang yang berasal dari keluarga yang layak. Pilih satu. Di samping wanita itu ada seorang pria tua gemuk. Ucapnya dengan wajah penuh senyuman. Aku benar-benar akan membuangnya. Wanita muda itu menggertakkan giginya dan melemparkan bola ke bawah dengan sedikit malu. Segera, ada keributan di kerumunan di bawah dan hampir semua pemuda mulai bergegas menuju tempat bola berwarna itu mendarat. Namun, pada saat ini, badai tiba-tiba menyapu langit dan meniup bola berwarna itu. Kemudian, itu terus jatuh di belakang dan mendarat di pelukan seorang sarjana berusia 17 atau 18 tahun yang kebetulan lewat dengan gulungan buku usang. Menghadapi bola berwarna yang jatuh ke pelukan, sarjana itu terkejut. Namun, ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas, dia kebetulan bertemu dengan mata wanita muda itu. Mereka berdua segera gemetar dan tidak bisa menahan perasaan aneh. Pada saat ini, beberapa pelayan bergegas ke sisi pemuda itu. Salah satu dari mereka segera berkata dengan wajah tersenyum, "Selamat kepada Tuan Muda. Anda adalah menantu Tuan kami." Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, sekelompok pelayan dengan cepat mengenakannya pada pakaian mempelai pria dan membawanya ke pintu paviliun. 3 tahun kemudian, di gerbang kota, cendekiawan muda itu sekarang memiliki janggut pendek. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada seorang wanita muda yang menggendong seorang anak berusia 2 tahun di lengannya.
Perut wanita itu sedikit membuncit dan dia lagi. Berbulan-bulan kemudian, di kota lain, cendekiawan itu berada di sebuah kamar di sebuah penginapan. Tiba-tiba, dia meraih kepalanya dengan kedua tangan dan berguling-guling di tanah tanpa henti. Tidak lama kemudian, dia pingsan tanpa bergerak. Setengah hari kemudian, cendekiawan itu perlahan berdiri lagi. Dia mengangkat tangannya dan menatapnya sejenak. Matanya tiba-tiba dipenuhi dengan ekspresi yang sangat rumit. 7 tahun kemudian, di sebuah rumah mewah, mata wanita itu menyemburkan api saat dia menatap cendekiawan dengan seragam resmi merah cerah. Dia terus bertanya, "Kenapa? Mengapa? Aku sudah menunggumu di rumah selama lebih dari 10 tahun. Sekarang Anda mengatakan Anda ingin bercerai. Bagaimana dengan putra-putramu?" Sarjana itu memandang wanita di depannya dengan tatapan aneh. Setelah beberapa saat, dia menggoyangkan lengan bajunya dan selembar kertas putih berisi kata-kata melayang keluar. Tanpa mengatakan apa-apa, dia berbalik dan pergi. Beberapa saat kemudian, sekelompok wanita kokoh bergegas masuk dari luar pintu. Mereka segera mengambil kedua anak laki-laki itu dari pelukan wanita itu. Pada saat yang sama, mereka meraih jari wanita itu untuk menekan tanda di atas kertas putih. Wanita itu duduk di lantai dengan wajah berlinang air mata. Matanya dipenuhi dengan kebencian saat dia melihat ke pintu. 10 tahun kemudian, di kapal resmi, cendekiawan itu telah menjadi pria parubaya dengan ekspresi bermartabat. Dia berdiri di haluan perahu dan melihat ke depan. "Tuan, silakan nikmati sup biji teratai." Suara serak datang dari belakangnya. Dia berbalik. Ada seorang wanita parubaya dengan wajah penuh bekas luka. Dia memegang nampan teh dengan mangkuk porselen harum di atasnya. "Pengasuh Wang, kamu sudah berada di rumahku selama 4 atau 5 tahun, kan? Aku tidak tahu kenapa, tapi di antara semua pelayan, hanya sup biji terataimu yang paling cocok dengan seleraku," kata pria itu pelan. "Tuan menyukai sup saya." Dengan senang hati, wanita itu menunduk dan menjawab. "Dulu, aku suka sup biji teratai yang dibuat oleh orang lain. Orang itu mungkin sudah tidak ada di dunia lagi." Pria parubaya itu berkata dengan lembut. Kali ini, wanita itu memegang cangkir teh di tangannya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Pria parubaya itu tampaknya tidak keberatan sama sekali saat dia mengambil mangkuk porselen dan perlahan meminum sup biji teratai. Tubuh wanita itu sedikit gemetar. Dia mengangkat kepalanya perlahan dan menatap pria di depannya dengan mata penuh kebencian. Tidak ada perubahan dalam penampilan pria parubaya itu. Sebagai gantinya, dia melemparkan mangkuk di tangannya ke sungai dan berbicara kepada wanita berwajah bekas luka itu dengan senyum tipis. "Ling Er, kamu tidak perlu menyembunyikan identitasmu lagi. Kapan kamu mengetahuinya?" Wanita berwajah bekas luka itu mundur 2 langkah karena terkejut, seolah-olah dia mendengar guntur berderak di telinganya. "Sejak kamu menyelinap ke mansion, racun ini parah. Itu seharusnya bangau mahkota merah." Pria itu tertawa pelan ketika dia berbicara, tetapi kemudian kulitnya berubah dan dia memuntahkan seteguk darah hitam. "Kamu tahu aku meracuni sup biji teratai." Mata wanita itu penuh dengan kebingungan. "Hehe, kamu sudah berada di rumahku selama bertahun-tahun. Saya biasanya hanya menggunakan mangkuk perak dan sumpit perak untuk makan. Hanya saja kali ini, saya tidak membawa apa-apa. Bagaimana Anda bisa membiarkan kesempatan bagus seperti itu berlalu begitu saja?" Pria itu menjawab. "Karena kamu tahu aku meracuni mereka, mengapa kamu masih meminumnya?" Wanita berwajah bekas luka itu merasa bahwa dia akan menjadi gila. Dia menatap pria di depannya dan bergumam. "Anak-anak kita sudah dewasa. Yang satu belajar di ibu kota sementara yang lain telah menjadi jenderal kabupaten." Pria itu berkata dengan tenang. "Omong kosong. Saya mendengar orang-orang di mansion mengatakan bahwa kedua anak laki-laki saya telah ditinggalkan oleh Anda dan menghilang tanpa jejak. Kamu pria yang tidak berperasaan, berhentilah mencoba menipuku." Wanita itu berteriak marah. Terlepas dari hal-hal aneh seperti itu, kapal itu sunyi. Tidak ada yang datang untuk memeriksa situasi. "Aku sekarat, jadi tidak perlu berbohong padamu. Surat ini berisi alamat kedua anak itu dan beberapa hal yang ingin kukatakan padamu." Pria itu mengeluarkan amplop tertutup dari lengan bajunya dan menyerahkannya padanya. Wanita itu tanpa sadar menerima surat itu, tetapi dia menatap pria yang ingin dia bunuh setiap hari. Dia bertanya perlahan, "Mengapa kamu melakukan itu? Mengapa?"
Baca suratku. Kamu akan mengerti. Ling Er, tidak, rekan Zhang, saya harap Anda akan bangun setelah membacanya. Jika tidak, kita harus bertemu satu sama lain di kehidupan kita selanjutnya. Petik 2. Pria parubaya itu tertawa pahit dan darah hitam mulai mengalir keluar dari 7 lubangnya. Seluruh tubuhnya jatuh lemas ke tanah. Bab 298. Beberapa hari kemudian, di samping sungai yang mengalir, ekspresi wanita itu kaku saat dia melemparkan surat ke sungai yang bergelombang. Pada saat yang sama, dia bergumam pada dirinya sendiri, kultivator apa, dunia ilusi apa yang dibentuk oleh cacinggu. Jadi, suami, Anda sudah gila bertahun-tahun yang lalu. Jika itu masalahnya, Ling Er tidak akan menyalahkanmu lagi. Aku akan turun dan menemanimu sekarang. Putong, wanita itu melompat ke sungai. Dalam periode waktu berikutnya, Liu Ming dan Zhang Xiunyang mengalami beberapa reinkarnasi di dunia ilusi. Xiunyang telah bereinkarnasi sebagai seorang putri, pengemis, pelacur, dan orang lain dengan identitas berbeda. Setiap kali, Liu Ming kebetulan menjadi orang yang dekat dengan wanita ini. Dia adalah ayahnya, atau saudara laki-lakinya, atau suaminya. Namun, dia kemungkinan besar akan terbangun pada usia 20 dan mengingat identitas kultivasinya yang sebenarnya. Dengan cara ini, dia secara alami akan menggunakan segala macam metode untuk Mi Zhang Xiunyang, berharap untuk membangkitkan ingatannya sebagai seorang kultivator. Selama proses ini, Liu Ming hampir berhasil 2 kali. Sayangnya, gambar serangga besar yang juga muncul 2 kali dari udara tipis, menggunakan angin dingin yang aneh itu untuk menerbangkan ingatan Liu Ming. Pada akhirnya, dia dikalahkan. Meskipun Liu Ming cukup tertekan, setiap kali bak muncul, itu lebih buram daripada yang terakhir kali. Pada saat itu muncul untuk ketiga kalinya, itu terlalu buram untuk dilihat. Reinkarnasi ke-7. Seorang jenderal wanita lapis baja perak dan seorang pemuda lapis baja hitam menikam pedang dan pedang panjang ke organ vital pihak lain, berpelukan, dan berguling menuruni tebing. Setelah rasa sakit yang tajam, mereka mendarat di tumpukan tebal rumput layu pada saat yang sama dan melepaskan satu sama lain. Meskipun dada pria itu telah ditusuk oleh pedang wanita itu, dia masih menatap wanita itu sambil tersenyum. Wanita itu berada di ambang kematian. Namun, ketika bibirnya bergerak sedikit dan dia ingin mengatakan sesuatu, langit tiba-tiba menjadi gelap, dan tangisan aneh dan sedih datang dari luar awan. Setelah itu, hujan darah tak berujung tersebar dari langit, menutupi hampir setiap inci dari seluruh dunia. Apapun yang terkena hujan darah, tidak peduli apa itu, meleleh. Hanya jenderal wanita dan pemuda berbaju hitam yang memiliki cahaya putih aneh yang muncul di tubuh mereka. Hujan darah turun dari tubuh mereka. Rekan Liu, ini semua berkatmu kali ini. Jenderal wanita lapis baja perak tidak memiliki perubahan ekspresi saat menghadapi situasi seperti ini. Sebaliknya, dia tetap diam sejenak sebelum berbicara dengan tenang. Selamat kepada rekan Zhang karena akhirnya terbangun dari dunia ini. Sekarang cacinggu telah dikalahkan, kita harus segera pergi. Liu Ming menjawab dengan tawa ringan. Itu juga hari ketika itu dihancurkan. Wanita lapis baja perak berbicara dengan mata berkedip. Pemuda lapis baja hitam itu tertawa terbahak-bahak. Kedua tubuh mereka tiba-tiba kabur dan menghilang menjadi cahaya putih. Di dalam formasi magis di aula utama, Zhang Xiunyang tiba-tiba mengerang. Setelah menggerakkan kelopak matanya beberapa kali, dia perlahan membuka matanya. Itu keren. Zhang Xiunyang telah bangun. Master Leng Yue dan yang lainnya dari Sekte Bulan Surgawi semuanya sangat senang. Wanita berjubah ungu, yang telah merapal mantranya, mengerucutkan bibirnya menjadi senyuman, menarik valinya, dan menghentikan 9 lempeng samsara berputar yang masih berputar di atas formasi. Yuan Mo juga membentuk tanda dengan satu tangan dan menunjuk ke formasi. Segera, suara mendengung dari formasi berhenti dan semua lampu warna-warni menghilang. Jembatan lengkung emas ilusi yang telah didirikan di antara dua platform batu giok langsung mulai hancur berantakan. Pada saat ini, dua murid perempuan dari Sekte Bulan Surgawi bergegas ke formasi. Salah satu dari mereka mengeluarkan pil dan memberikannya kepada Zhang Xiunyang. Yang lain menempelkan 7 atau 8 jimat ke tubuhnya. Meskipun Zhang Xiunyang telah melarikan diri dari dunia ilusi yang dibentuk oleh cacinggu,
setelah sekian lama, semangatnya sangat melemah dan dia telah kehilangan banyak Yuan Qi. Di sisi lain, Liu Ming juga duduk perlahan dari platform batu giok dan mengeluarkan pil dari lengan bajunya. Bagi orang-orang di luar, hanya setengah hari telah berlalu, tetapi dia sudah hidup selama ratusan tahun. Tatapannya menyapu semua orang di aula, merasa bingung. Besar, marsial keponakan Liu, Anda telah melakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya kali ini. Ye Tianmei berjalan ke sisi Liu Ming. Aku tidak akan menarik kembali kata-kataku tentang apa yang aku janjikan padamu. Terima kasih. Liu Ming melompat dari tempat tidur batu giok, membungkuk saat dia menjawab. Ye Tianmei mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia pergi. Marsial Paman Yan berjalan dengan wajah penuh senyum dan memberi Liu Ming pujian yang sama besarnya. Dia melirik Zhang Xiuniang, dan dia melihat ke arahnya. Ketika tatapan mereka bertemu, hati mereka bergetar dan tanpa sadar mereka menghindar. Meskipun semua yang terjadi di dunia ilusi tidak benar, kehidupan yang mereka jalani bersama dalam 7 reinkarnasi masih terlihat jelas di mata mereka, seolah-olah baru terjadi kemarin. Ini membuat mereka berdua merasa sedikit aneh. Sepertinya Marsial Nepheu telah mengalami banyak hal dengan Zhang di dunia ilusi. Marsial Paman Yan bertanya dengan senyum tipis. Saya hanya melakukan yang terbaik untuk membangunkan senior Zhang. Liu Ming menjawab dengan agak malu. Saya merasa bahwa Xiuniang adalah pasangan yang cocok untuk Anda. Marsial Paman Yan berkata sambil memutar-mutar janggutnya. Sekarang kita menghadapi musuh bersama dari perlombaan laut, jika murid inti sekte bisa menikah, itu akan menjadi hal yang baik untuk semua orang. Kamu pasti bercanda, Paman bela diri. Mendengar dia mengatakan ini, Liu Ming melompat ketakutan. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, seolah-olah tidak ada orang lain yang mendengar kata-katanya. Baru kemudian dia rileks. Hehe, kamu mungkin belum tahu. Mengesampingkan hadiah yang akan mereka berikan padamu, hanya hal-hal yang kamu alami di dunia ilusi sudah sangat bermanfaat untukmu. Marsial Paman Yan tiba-tiba mengungkapkan ekspresi misterius saat dia mengatakan ini. Maksud kamu apa? Liu Ming bingung. Apakah saya perlu lebih jelas? Pernahkah Anda mengalami hal seperti ini sebelumnya? Apakah Anda melihat ada perubahan dalam energi mental Anda? Paman bela diri Yan bertanya. Energi jiwa. Mendengar ini, Liu Ming tercengang. Namun, setelah pemeriksaan cepat, dia langsung terkejut. Itu sebenarnya sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Tentu saja, formasi yang dibentuk oleh Yuan Mo, Dreaming Winding-gu, dan 9 lempeng samsara yang berputar semuanya adalah harta yang sangat langka. Tidak aneh jika kombinasi ketiganya dapat membawa manfaat bagi seorang kultivator. Saya membiarkan Anda berpartisipasi ketika saya tahu akan ada risiko jika saya membiarkan Anda memasuki dunia ilusi itu. Petik 2. Marsial Paman Yan menjawab tanpa berpikir. Terima kasih Marsial Paman atas bantuanmu. Liu Ming segera membungkuk ke Marsial Paman Yan dan dengan tulus berterima kasih padanya. Tidak apa, saya tidak punya banyak waktu. Di masa depan, sekte hantu sektarian hantu barbar akan bergantung pada generasi Anda. Marsial Paman Yan hanya menepuk bahu Liu Ming sebelum berbalik dan pergi. Saya tidak punya banyak waktu, Liu Ming tidak bisa membantu tetapi merasa dingin di hatinya. Karena Zhang Xiuniang sudah bangun, para ahli level kristal dari sekte lain tidak punya niat untuk tinggal di sini lagi. Mereka semua mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Liu Ming mengikuti Marsial Paman Yan kembali ke rumahnya. Hal pertama yang dia lakukan adalah tertidur di tempat tidur. Pengalamannya di dunia ilusi telah membuatnya kelelahan, dan dia sangat membutuhkan istirahat yang layak. Dia tidur sepanjang hari dan malam. Ketika dia perlahan bangun lagi, dia langsung melompat dari tempat tidur dan pertama-tama menggunakan bola air untuk mencuci wajahnya. Setelah dia memulihkan semangatnya, dia duduk bersila di atas bantal di dalam ruangan. Liu Ming tidak segera memperbaiki senjata rohnya. Sebagai gantinya, dia membuat tanda tangan dengan kedua tangan dan mulai mengatur napas dengan tenang. Setelah mengalami beberapa reinkarnasi di dunia ilusi, energi mentalnya telah meningkat banyak, tetapi keadaan pikirannya menunjukkan beberapa tanda ketidakstabilan. Dia perlu mengkonsolidasikannya. 3 hari kemudian, ketika Liu Ming membuka matanya, pupil matanya jernih. Selanjutnya, dia mulai memperbaiki 2 senjata roh, pedang bulan emas dan manik bundar hitam. Pada saat yang sama,
para ahli level kristal di kota berkumpul untuk membahas beberapa hal yang sangat penting. Setengah bulan kemudian, pasukan besar dari berbagai sekte, selain dari para murid yang telah disepakati, akhirnya mulai kembali ke sekte mereka. Liu Ming, Gao Chong, Qian Yang, dan yang lainnya semua kembali. Setelah setengah hari, kapal terbang naik dari kota dan anggota sekte hantu barbarian sektarian hantu segera melesat ke kejauhan. 3 bulan kemudian, Liu Ming dan yang lainnya akhirnya kembali ke sekte hantu barbar. Murid-murid yang tersisa yang telah menerima berita itu segera membuka kembali pintu masuk yang disegel untuk menyambut mereka. Perayaan akbar itu berlangsung selama beberapa hari. Orang-orang memanjakan diri mereka dalam upacara akbar, dan hanya setelah 10 hari sekte itu pulih kembali. Bab 299. Di ruang rahasia, Liu Ming sedang duduk bersila dengan mata tertutup. Ada sebuah buku hitam yang perlahan membalik halaman di laut kesadarannya. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan ekspresi berpikir muncul di wajahnya. Dia sudah benar-benar memahami tingkat pertama seni neraka harimau naga dan seharusnya bisa benar-benar mulai mengolahnya. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, mengolah tahap pertama ini seharusnya tidak terlalu sulit. Satu-satunya masalah adalah dia perlu menyerap sejumlah besar yin qi ke dalam tubuhnya sesekali. Lokasi yin qi mudah ditemukan. Selain wilayah neraka hantu, ada beberapa lokasi yin qi yang secara khusus dibuka di sekte tersebut. Selama seseorang menghabiskan beberapa poin kontribusi, dia bisa memasuki lokasi untuk berkultivasi. Tapi dia masih harus waspada untuk tidak menghirup terlalu banyak yin qi, jika tidak, dia bisa berubah menjadi monster setengah manusia setengah hantu. Namun, menurut catatan kuno, ada cairan roh yang disebut air yang murni, yang dapat dengan mudah menetralkan yin qi. Selanjutnya, ketika yin dan yang bertemu, itu akan membawa manfaat besar. Tetapi dia telah mengetahui bahwa air yang murni adalah objek spiritual legendaris surga dan bumi. Bagi para pembudidaya yang mengolah teknik atribut yang, itu memiliki efek yang luar biasa. 1000 tahun yang lalu, sebotol air yang murni muncul di dunia, menyebabkan kekacauan besar dalam pertempuran. Pada akhirnya, tidak ada yang tahu siapa yang mendapatkan botol itu. Sekarang Liu Ming ingin mencari botol lain, tapi itu hanya angan-angan. Untungnya, selain air yang murni, ada juga beberapa pil dan jimat atribut yang dapat menekan atau mengusir invasi yin qi. Saat budidaya Dragon Tiger Hell Art terus mendalam, tubuhnya juga bisa menahannya. Singkatnya, selama dia selamat dari krisis awal, dia tidak akan lagi takut akan kerusakan yang disebabkan oleh yin qi. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum memutuskan untuk mengambil risiko. Alasan utamanya adalah bahwa seni neraka harimau naga adalah teknik terkuat di sekte tersebut. Karena itu, dia tidak bisa menyerah. Dia berpikir sejenak sebelum membentuk tanda dengan satu tangan. Buku hitam di kepalanya segera menghilang. Kemudian dia membalik tangannya dan slip batu giok hitam muncul di telapak tangannya. Itu adalah teknik pemurnian mayat rahasia yang diberikan oleh Marsial Paman Yan kepadanya. Pada saat itu, Liu Ming terlalu sibuk untuk membaca catatan. Sekarang, dia akhirnya bisa mempelajari kedalaman set teknik ini. Dia menggerakkan lengannya dan meletakkan slip giok di dahinya. Dengan pikirannya yang diaduk, dia benar-benar tenggelam di dalamnya. Bahkan di sekte hantu barbar, itu bisa dianggap sebagai teknik tingkat tinggi. Tidak setiap murid memiliki kualifikasi untuk mengolahnya. Dan Marsial Paman Yan telah mencari selama ratusan tahun, dan berdasarkan pengalamannya sendiri, dia mampu menyimpulkan kumpulan teknik pemurnian mayat ini. Menurut slip giok, mayat dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, mayat tulang, mayat darah, mayat besi, mayat perak, dan mayat emas. Proses pemurnian mayat harus maju dari level terendah ke level tertinggi selangkah demi selangkah. Mayat tulang termasuk mayat tulang hitam, mayat tulang putih, mayat tulang biru, dan sebagainya. Mayat darah termasuk mayat darah racun, mayat darah dingin, dan mayat darah ganas, dan sebagainya. Adapun mayat besi, ada mayat besi berbulu hijau, mayat besi lapis baja gelap, dan sebagainya. Kemampuan Bone Course terlemah hanya setara dengan spirit apostle normal, sedangkan mayat perak tingkat tinggi dan mayat emas bisa sekuat pil palsu atau bahkan pembudidaya pil emas. Hantu tulang yang dilihat Liu Ming di wilayah neraka hantu dapat dianggap sebagai mayat tulang. Namun,
Hantu tulang ini hanya terbentuk setelah direndam dalam yin qi selama bertahun-tahun. Penampilan mereka sangat aneh. Tetapi mayat tulang yang sebenarnya harus dalam bentuk manusia. Kultivator perlu dengan hati-hati memilih mayat yang lengkap, memasukkannya ke dalam semacam cairan dan merendamnya selama 49 hari, kemudian melelehkan semua daging dan darah, mengeluarkannya dan menguburnya di lokasi yin qi selama 100 hari. Akhirnya, itu akan keluar dari tanah dan menjadi mayat tulang. Ketika bone cores baru saja keluar dari tanah, pembudidaya harus menghapus kesadarannya agar bisa menjadi alat yang murni. Setelah waktu yang lama, lapisan tipis daging dan darah baru akan muncul di permukaan tubuh mayat. Itu akan berevolusi menjadi mayat darah yang bisa bertarung melawan Master Roh tingkat cair tengah. Jika potensi mayat darah ini cukup besar, itu juga bisa naik ke mayat perak tingkat yang lebih tinggi. Berbeda dari boneka seperti hewan peliharaan hantu dan iblis tulang putih, mayat halus ini bisa menjadi avatar. Para pembudidaya dapat menggunakan mayat-mayat ini untuk melemparkan beberapa teknik rahasia yang tak terbayangkan. Ini adalah inti dari teknik pemurnian mayat. Ada tingkat keberhasilan sepertiga dalam mengolah mayat tulang, tetapi tingkat keberhasilan dari mayat tulang ke mayat darah atau mayat darah ke mayat besi kurang dari 1/10. Adapun mayat perak dan mayat emas, mereka hanya legenda. Bahkan Martial Paman Yan, yang berspesialisasi dalam pemurnian mayat, hanya memiliki mayat besi berbulu hijau. Sleep Giok memiliki pengenalan teknik pemurnian mayat dan cara mengaktifkan mayat. Masing-masing metode ini sangat menguntungkannya dan pada saat yang sama, membuatnya merasa sangat terkejut. Jika dia bisa memurnikan mayatnya sendiri, maka dia tidak hanya bisa menggunakan banyak seni rahasia yang melebihi kemampuannya, tapi dia juga akan memiliki kehidupan kedua. Jika dia bertemu lawan yang kuat, dia bahkan bisa menggunakan mayat halus sebagai pengganti untuk memblokir mereka. Memurnikan mayat bisa sangat berguna. Setelah membacanya, jantung Liu Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak lebih cepat dan dia merasa ingin mencobanya. Namun, setelah berpikir sejenak, dia tertawa. Dia harus mempelajari seni neraka harimau naga dan teknik pedang terbang terlebih dahulu. Bagaimana mungkin dia menghabiskan terlalu banyak waktu untuk pemurnian mayat? Tapi Martial Paman Yan sudah memperingatkannya 2 kali untuk berlatih teknik ini. Lupakan. Liu Ming berpikir sejenak dan kemudian membuat keputusan. Saya tidak punya waktu untuk memurnikan mayat, tetapi saya masih bisa mempelajari metodenya. Pada saat yang sama, gelombang udara dingin melingkari sebuah rumah batu yang terbuat dari batu hitam di sekte hantu barbar. Di tempat tidur batu giok yang berkilauan, 2 sosok duduk saling berhadapan tanpa bergerak. Salah satunya adalah Martial Paman Yan. Dia mengenakan jubah abu-abu. Di sisi yang berlawanan, ada sosok tinggi yang benar-benar tenggelam dalam kabut hijau. Wajahnya buram dan orang hanya bisa samar-samar melihat 2 kelompok api perak menari-nari di rongga matanya. Martial Paman Yan menutup matanya dan menundukkan kepalanya. Tangannya bertemu dengan 2 tangan yang ditutupi bulu hijau tebal. Pada saat yang sama, mulut dan hidungnya kadang-kadang mengeluarkan aliran kabut putih dingin, menyebabkan seluruh ruangan batu menjadi lebih dingin dan lebih menusuk tulang. Setelah waktu yang tidak diketahui, kabut dingin putih di mulut Martial Paman Yan berhenti. Dia membuka matanya dan perlahan menarik tangannya. Dia menatap sosok tinggi itu, apakah kamu bersemangat? Dapatkah Anda merasa bahwa Anda maju? Saya tidak tahu apakah itu hal yang benar untuk membuat Anda tetap tinggal. Lagi pula, aku masih punya harapan untuk membuatmu tetap hidup, bukan? Setelah mengatakan ini, dia tampaknya telah meyakinkan dirinya sendiri. Dia mengulurkan tangannya dan sekali lagi menekannya ke telapak tangan di seberangnya. Setengah tahun kemudian, di aula bawah tanah di sekte hantu barbar, yin qi yang tak terhitung jumlahnya mengepul memenuhi seluruh gua. Liu Ming sedang duduk bersila di atas bantal dekat lubang besar dengan mata tertutup. Gas hitam di tubuhnya bergulir dan banyak jimat gelap samar-samar muncul. Kekuatan hisap yang tak terduga dan tak terlihat menarik semua yin qi di dekatnya ke arahnya. Gas hitam berangsur-angsur mengembun dan membentuk piton hitam buram. Itu mengitari tubuh Liu Ming beberapa kali. Setengah bulan kemudian, dia masih duduk di tempat yang sama. Piton hitam telah menumbuhkan 4 cakar dari perutnya dan tanduk mulai tumbuh dari kepalanya. Sisik mulai muncul di kulit ular sanca, dan tubuhnya menjadi lebih jernih dari sebelumnya. Setahun kemudian, seluruh dunia kultivasi Yunchuan sangat sensasional.
Pengumuman terpadu telah dikeluarkan bahwa umat manusia akan membentuk aliansi Yunchuan. Mereka juga akan mengirim beberapa murid mereka untuk membentuk pengawal aliansi, yang hanya akan berada di bawah yurisdiksi Persatuan Aliansi. Selain para pembudidaya jahat dan mereka yang mengkhianati sekte, selama mereka dapat dipilih menjadi pengawal aliansi, tidak peduli kejahatan apa yang mereka lakukan di masa lalu, sekte tidak akan mengejar mereka. Selain itu, sekte akan menyerahkan sebagian dari manual kultivasi dan menyediakan sumber daya yang menakjubkan bagi anggota pengawal aliansi untuk dilatih. Selain semua ini, satu-satunya hal yang menarik perhatian kultivator yang tak terhitung jumlahnya adalah desas-desus tentang 3 tuan dan 6 putra sejati. Bab 300. Buku Harian Setan. Tidak diketahui siapa yang telah merilis berita sedemikian rupa sehingga tujuan utama pembentukan aliansi semacam itu adalah, di satu sisi, untuk mengkonsolidasikan kekuatan umat manusia, dan di sisi lain, untuk menggunakan semua sumber daya benua untuk menciptakan ini, yang disebut, 3 tuan dan 6 putra sejati. Akhirnya, dalam aliansi, mungkin akan muncul master level pil palsu atau golden pill level untuk menghadapi si Rache yang semakin kuat. Ketika berita mengejutkan seperti itu keluar, seluruh dunia kultivasi Yunchuan terkejut. Dan tidak lama kemudian, aliansi merilis kriteria pemilihan, 3 tuan dan 6 putra sejati, menyebabkan banyak pembudidaya terkejut. Di seluruh Yunchuan, hanya ada selusin orang yang memenuhi kondisi ini. Akan ada pertandingan. 3 pemenang secara alami akan menjadi 3 master. Namun, pemilihan 6 putra sejati lebih rumit. Kandidat awal harus dipilih oleh sekte. Sekte yang lebih kecil dapat memilih 1 orang, dan sekte yang lebih besar dapat memilih 2 atau 3 orang. Kandidat tersebut harus memenuhi persyaratan minimal. Pertama, mereka harus berusia di bawah 50 tahun. Kedua, mereka harus mencapai tingkat cairan tengah. Ketiga, mereka memiliki bakat terbaik dengan 9 pulsa roh, atau mereka harus memiliki semacam tubuh roh. Kondisi ini dapat dipenuhi oleh ratusan murid. Aliansi Yunchuan akan memilih 6 murid dengan potensi terbesar dari orang-orang ini. Tentu saja, para pembudidaya yang bukan anggota sekte manapun juga bisa mendaftar. Namun, pembudidaya dengan bakat besar telah diserap ke dalam berbagai sekte. Meskipun Liu Ming telah berkultivasi di ruang rahasia, seseorang telah menceritakan semuanya kepadanya. Dia sama terkejutnya mengetahui detail ini. Dari kelihatannya, dalam menghadapi invasi perlombaan laut, sekte di Yuanchuan bermaksud untuk menyelesaikan kebencian mereka dan bersatu menjadi satu. Menurut kondisi yang diumumkan oleh aliansi, saat ini, di seluruh negara Dasuan, hanya Leng Yue dari Sekte Bulan Surgawi yang hampir tidak memenuhi persyaratan, 3 master. Adapun, 6 putra sejati, Sekte Hantu Barbar hanya bisa memilih 1 orang. Liu Ming memperkirakan bahwa Gao Chong, Qian Yang, dan dia adalah satu-satunya yang telah mencapai level cair dan berusia di bawah 50 tahun. Meskipun dia sangat kuat, kali ini aliansi lebih mementingkan potensi. Dia hanya memiliki 3 pulsa roh, dan dia tidak memiliki tubuh spiritual yang menakjubkan. Sebagai perbandingan, dia dan Qian yang sama-sama jauh lebih rendah dari Gao Chong. Meskipun Marsial Paman Yan dan pemimpin Sekte Hantu Barbar sangat menghormatinya, tidak mungkin bagi mereka untuk membuat pengecualian. Apa yang terjadi kemudian mengkonfirmasi pikiran Liu Ming. Marsial Paman Yan mengadakan pertemuan untuk membahas masalah ini. Pada akhirnya, mereka membuat keputusan untuk membiarkan Gao Chong berpartisipasi dalam pemilihan 6 putra sejati. Ketika Marsial Paman Yan mengumumkan keputusan mereka, ekspresi Gao Chong tidak berubah sama sekali, seolah-olah dia mengharapkan hasil ini. Dalam 2 bulan lagi, Marsial Paman Yan membawa Gao Chong keluar dari sekte dan menuju ke markas aliansi yang baru dibangun. Seorang murid perempuan Sekte Bulan Surgawi datang menemui Liu Ming dan memberinya sebuah kotak giok putih. Liu Ming membukanya dan melihat ada 3 jimat emas muda di dalam kotak. Liu Ming mengambil satu dan dengan hati-hati memeriksanya. Wajahnya mengungkapkan ekspresi kepuasan. Itu benar-benar yang aku inginkan. Apakah Senior Ye mengatakan hal lain ketika dia memintamu untuk datang? Liu Ming menyingkirkan kotak itu dan bertanya dengan tenang. Leluhur bela diri Ye berkata Marsial Paman Liu dapat yakin bahwa dia telah mengirim orang ke seluruh benua untuk mencari barang yang diinginkan Marsial Paman Liu. Jika ada berita, dia akan segera mengirim seseorang untuk mengirim pesan, tetapi cara mendapatkannya akan tergantung pada kemampuan Marsial Paman sendiri.
Untuk murid perempuan yang hanya seorang utusan roh terlambat ini, desas-desus tentang orang di depannya telah menyebar ke seluruh sekte bulan surgawi. Tidak hanya dia sudah menjadi master roh tingkat cair di usia yang begitu muda, dia bahkan diakui sebagai satu-satunya orang di sekte bulan surgawi yang bisa setara dengan Zhang Xiuniang. Bagaimana mungkin dia tidak penasaran dengannya? Baiklah, aku mengerti apa maksud Senior Ye. Anda bisa kembali. Hati Liu Ming sedikit tergerak, tapi dia masih menjawab tanpa mengedipkan mata. Murid perempuan itu tidak berani mengatakan apa-apa lagi dan pergi. Ketiga jimat ini adalah jenis jimat khusus yang dapat menahan kepemilikan dan merupakan salah satu hadiah yang dia setujui dengan Ye Tianmei. Dengan jimat ini di tangan, Liu Ming akhirnya bisa bernapas lega. Paling tidak, dia tidak perlu khawatir tubuhnya ditempati oleh orang lain selama beberapa tahun. Adapun apakah Ye Tianmei dapat menemukan senjata roh terkait, itu semua karena keberuntungan. Dengan demikian, Liu Ming terus berkultivasi di ruang rahasia. Setelah lebih dari 1 tahun berkultivasi tanpa henti, di bawah stimulasi seni neraka harimau naga, dia samar-samar bisa merasakan bahwa tingkat kultivasinya hanya selangkah lagi dari tahap tengah tingkat cair. Jadi dia telah berlatih lebih keras beberapa hari terakhir ini. 3 bulan kemudian, Liu Ming membuka matanya. Sedikit kebahagiaan muncul di wajahnya. Dengan gerakan tubuhnya, dia berubah menjadi bola gas hitam dan bergegas keluar dari pintu ruang rahasia. Setelah beberapa saat, sekelompok murid yang berpatroli di luar sekte hantu barbar hanya mendengar suara di udara saat gas hitam mengelilingi kepala mereka. Mereka terkejut, dan beberapa dari mereka bahkan segera mengeluarkan jimat pelindung mereka. Berhenti, ini marsial Paman Liu. Seseorang mengenali Liu Ming. Ketika yang lain mendengar ini, mereka semua pergi untuk menyambutnya sebagai Paman bela diri. Tatapan Liu Ming menyapu dan menemukan bahwa sebenarnya ada wajah-wajah yang dikenal di antara para murid. Pasangan berusia 30-an, dia ingat dengan baik. Mereka adalah Si Jian dan Ele Fei Yun. Sebagai bawahan Gao Chong, mereka sebelumnya mengancam Liu Ming demi Mu Mingsu. Namun, ketika Liu Ming menjadi master roh tingkat cair, mereka merasa sangat takut. Pada saat ini, pria berwajah gelap diam-diam mengeluh tanpa akhir sementara wanita dengan cambuk panjang melilit pinggangnya memiliki wajah pucat. Biasanya, mereka tidak berani mendekati tempat tinggal Liu Ming. Bahkan jika mereka melihat punggungnya dari jauh, mereka akan tetap menghindarinya dengan cepat. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan bertemu dengannya dalam misi patroli biasa hari ini. Pasangan itu segera mengingat kembali beberapa waktu yang lalu ketika sekte itu memiliki banyak desas-desus bahwa Liu Ming telah membunuh Master Roh Tengah dari perlombaan laut. Mereka bahkan merasa lebih ketakutan. Selama Liu Ming memberi perintah, siapa yang tahu berapa banyak murid yang akan berkerumun untuk menyerang mereka. Namun, tatapan Liu Ming hanya berhenti sejenak pada mereka, seolah-olah dia tidak melihat mereka. Dia hanya menginstruksikan dengan acuh tak acuh, kamu dapat terus berpatroli. Saya akan keluar untuk melakukan beberapa hal. Jangan ganggu orang lain. Murid-murid di bawah mengatakan ya. Gas hitam di tubuhnya tiba-tiba melintas saat dia terbang ke kejauhan. Melihat Liu Ming pergi, pasangan itu menghela nafas lega. Mereka saling memandang dan merasakan keringat dingin mengalir di tubuh mereka. Yang lain sangat terkejut dengan penampilan Liu Ming di sini. Saat mereka berpatroli di daerah itu, mereka berdiskusi di antara mereka sendiri. Dalam sekejap mata, Liu Ming muncul di udara di atas hutan lebat 7-8 mil jauhnya dari sekte dan perlahan-lahan turun. Pada saat ini, bayangan hitam tiba-tiba bergegas keluar dari tanah di dekatnya dan hampir mendarat di bahu Liu Ming. Peng! Liu Ming mengulurkan tangannya dan meraihnya. Itu adalah makhluk yang tampak seperti ular atau kalajengking. Dilihat dari bentuk tubuhnya, itu pasti kalajengking. Namun, tubuh tulang putih asli ditutupi oleh lapisan sisik merah seukuran kacang. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa ekornya yang semula hitam berubah menjadi kepala ular segitiga hitam. Meskipun tidak memiliki mata, ada kait hitam keunguan yang sangat tajam di mulutnya yang retak. Kalajengking tulang putih yang seharusnya menyelesaikan kesengsaraannya lebih awal. Namun, meskipun hantu ini jauh lebih kecil dari sebelumnya dan hanya berukuran setengah kaki, tubuhnya memancarkan aura level cairan. Itu bahkan memberi Liu Ming perasaan bahwa itu jauh lebih berbahaya daripada Master Roh tingkat cair awal. Pada saat ini, kalajengking tulang putih sekali lagi melihat tuannya.
Ekornya bergoyang tanpa henti, dan mulutnya mengeluarkan suara mendesis. Itu terlihat sangat bersemangat. Bab 301. Kamu benar-benar butuh waktu lama untuk mengatasi kesengsaraan. Jika kamu tidak kembali, aku harus mencarimu sendiri. Meskipun Liu Ming terkejut dengan perubahan kalajengking tulang putih, dia masih merasakan sedikit kegembiraan ketika dia menggunakan tangannya untuk menyentuhnya. Di masa lalu, kalajengking tulang putih telah menemaninya untuk waktu yang lama. Mereka telah mengalami sedikit bahaya bersama, jadi Liu Ming secara alami memiliki perasaan untuk itu. Pada saat ini, bayangan lain melintas di hutan, dan kepala seorang pria terbang keluar tanpa suara. Itu adalah tengkorak terbang. Tengkorak terbang melayang di depan Liu Ming dan berhenti dengan ekspresi hormat. Apa yang terjadi denganmu? Liu Ming menempatkan kalajengking tulang putih di bahunya dan merentangkan 5 jari untuk menekan tengkorak terbang. Dia menutup matanya dan gelombang gas hitam bergolak di sekujur tubuhnya. Energi mentalnya telah memasuki laut kesadaran tengkorak terbang, dan dia melihat semua yang telah mereka lalui selama periode waktu ini. Apa? Mutasi hal kecil itu sebenarnya berlangsung selama 1 tahun penuh. Dan selama kesengsaraan terakhir, ia mampu membuat kilat hitam. Liu Ming sangat terkejut. Dia menatap kalajengking tulang putih. Kalajengking tulang putih tampaknya telah melihat melalui keraguan Liu Ming. Tiba-tiba menggoyangkan ekornya dan membuka mulutnya. Segera, busur hitam petir ditembakkan. Targetnya adalah hutan lebat tidak jauh di depan. Petir menyambar pohon besar di tepi hutan dan menghilang. Pohon itu tetap sama, tidak terluka. Melihat ini, Liu Ming mengerutkan kening. Saat dia hendak menuju untuk melihat lebih dekat, dia mendengar, "Pu." Dengan suara keras, pohon besar itu langsung berubah menjadi kepulan asap dan menghilang, hanya menyisakan lubang sedalam beberapa kaki di tanah. Adegan aneh ini menyebabkan Liu Ming terkejut. Dia dengan cepat membentuk tanda dengan satu tangan dan melepaskan sejumlah besar energi mental dari alisnya untuk menutupi lubang. Energi apa ini? Tampaknya itu adalah kekuatan petir, tetapi itu berbeda. Sepertinya ada sesuatu yang lain bercampur di dalamnya. Saya sebenarnya tidak bisa secara paksa memisahkan kekuatan ini. Petik 2. Saat Liu Ming bergumam pada dirinya sendiri, dia menggunakan energi mentalnya untuk perlahan memeriksa sisa-sisa kekuatan. Tiba-tiba, ekspresinya sangat berubah dan dia berteriak tanpa sadar. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa energi mentalnya menjadi lamban saat bersentuhan dengan kekuatan. Pada saat ini, kalajengking tulang putih di bahunya menggerakkan ekornya dan langsung menggigit leher Liu Ming. Sebuah energi aneh mengalir keluar dan langsung memasuki laut kesadaran Liu Ming. Liu Ming tertegun pada awalnya, tetapi dia segera merasakan dua energi bertabrakan di kepalanya sebelum menghilang secara aneh. Pada saat ini, kalajengking tulang putih mendesis puas dan melepaskan ekornya dari leher Liu Ming. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Anda sudah maju. Liu Ming sangat gembira. Dia menggunakan tangannya untuk menyentuh kalajengking tulang putih di bahunya saat dia berbicara dengannya. Selanjutnya, dia dengan penasaran menguji serangan lainnya. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa meskipun itu tidak meningkatkan teknik lainnya, kecepatan serangan dan ketangguhannya telah meningkat dalam jumlah yang sangat besar. Dan lapisan sisik merah di tubuhnya harus berhubungan dengan sisik naga yang telah dilahapnya di masa lalu. Meskipun sisik dari kalajengking tulang putih tidak sebanding dengan sisik naga milik Liu Ming, mereka tidak akan dihancurkan oleh senjata roh biasa. Tentu saja, bagian terkuat dari kalajengking tulang putih adalah pengait ekor berbentuk ular di punggungnya. Sekarang ia menggunakan kepala ular untuk mencambuk tanah dengan seluruh kekuatannya. Sebelum Liu Ming bisa dengan jelas melihat gerakannya, dia mendengar ledakan keras dan alur yang jelas dan panjang muncul di tanah. Ini membuat Liu Ming semakin bahagia. Dia membentuk tanda dengan satu tangan dan menunjuk kalajengking tulang putih. Segera, hantu itu berubah menjadi bola gas hitam dengan suara "peng" dan mengebor ke dalam kantong kulit di pinggang Liu Ming. Dia kemudian memasukkan tengkorak terbang ke dalam kantong lain, melayang ke langit, dan menerbangkan awan menuju sekte tersebut. Selusin hari kemudian, Liu Ming duduk bersila di tanah di samping gua energi Yin di sekte hantu barbar dan berkultivasi. Seekor naga berkabut hitam yang hidup perlahan-lahan terbentuk di kulitnya dan melingkari tubuhnya. Di atas kepalanya, ada harimau hitam berkabut sepanjang 10 kaki, yang terkadang berbeda, terkadang kabur, dan sepertinya tidak bisa stabil.
Tidak jauh dari Liu Ming, kalajengking tulang putih telah berubah menjadi monster berukuran 50 hingga 60 kaki. Itu memuntahkan gelombang yin qi dari mulutnya dan sepenuhnya fokus pada kultivasi. Engah! Harimau hitam berkabut di atas kepala Liu Ming bergetar sesaat sebelum tiba-tiba pecah berkeping-keping, berubah menjadi gas hitam pekat. Liu Ming menghela nafas. Dia membuka matanya, dan naga hitam berkabut menghilang ke dalam tubuhnya. Saya tidak pernah berpikir bahwa kekuatan harimau berkabut akan sangat sulit untuk dikumpulkan. Ketika saya mengumpulkan kekuatan naga berkabut, itu tidak sulit sama sekali. Mungkinkah itu terkait dengan kekuatan sisik naga di tubuhku? Menurut catatan kuno, jika kondensasi bentuk naga dan harimau tidak berjalan lancar, seseorang dapat menggunakan beberapa kekuatan eksternal, katanya berat. Jadi, Liu Ming bangkit dan pergi ke Gunung Jiuying untuk bertanya kepada Gui Rukuan. Petik 2. Hah, saudara junior, Anda ingin tahu di mana Anda dapat menemukan harimau iblis? Wajah Gui Rukuan penuh kejutan. Meskipun Zuchi sudah meninggal dan Martial Bibi Zong jarang muncul, karena penampilan Liu Ming, kekuatan Gunung Jiuying bisa dibilang cukup kuat. Kulit Gui Rukuan jauh lebih baik dari sebelumnya. Akan lebih baik jika itu harimau iblis tingkat cair. Saat ini aku sedang mengembangkan teknik tertentu dan membutuhkan tulang binatang ini. Liu Ming tidak menyembunyikan apapun. Gui Rukuan memandang Liu Ming ke atas dan ke bawah sebelum memberikan senyum pahit dan menjawab, Junior mungkin sudah tahu bahwa Yuncuan kita sebenarnya hanyalah sebuah pulau di laut. Ada beberapa ular iblis, burung iblis, serta beberapa serigala iblis. Namun, harimau iblis memang sangat langka. Jika saudara muda benar-benar membutuhkannya, sebaiknya Anda menemukannya di menara penekan iblis dari Sekte Yuanmo. Sejak hari Yuanmo Sekte mendirikan sekte mereka, mereka memiliki kebiasaan menempatkan binatang iblis luar di menara mereka untuk menyegel mereka. Setelah bertahun-tahun, seharusnya sudah ada banyak binatang iblis di menara. Menara penekan iblis. Karena mereka disegel di dalam, bukankah itu berarti mereka sudah mati? Liu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Haha, adik junior tidak tahu ini. Ada pintu masuk rahasia ke menara ini untuk orang-orang dari Sekte Yuanmo. Binatang iblis tidak bisa keluar, dan mereka tidak akan mati. Gui Rukuan menjelaskan. Jadi seperti itu. Tapi tidak akan mudah bagiku untuk memasuki menara ini, kan? Liu Ming mengerutkan kening. Gui Rukuan tersenyum. Jika sebelumnya, itu tidak akan mudah. Tapi sekarang Sekte Yuanmo telah mengklaim bahwa mereka akan bekerja sama dengan sekte lain untuk melawan perlombaan laut, saya tidak berpikir mereka akan mengatakan tidak. Paling buruk, Anda hanya perlu membayar lebih banyak batu roh. Tentu saja, jika Martial Paman Yan dapat menulis surat, maka itu tidak akan menjadi masalah. Petik 2. Martial Paman Yan telah pergi ke markas aliansi dan itu dalam arah yang sama sekali berbeda dari Sekte Yuanmo. Jika saya pergi mencari Martial Paman, maka saya akan membuang banyak waktu. Kenapa aku tidak bertanya pada Sekte Yuanmo dulu? Kata Liu Ming. Terserah kamu. Ngomong-ngomong, telur binatang ungu yang kamu ambil beberapa waktu lalu, aku kembali dan secara khusus melihat-lihat banyak buku dan akhirnya menemukan bahwa itu pasti telur monster laut berkaki 8, auranya terlalu lemah. Pada dasarnya tidak mungkin menetas. Kalau tidak, itu akan menjadi harta karun, kata Gui Rukuan dengan menyesal. Monster laut berkaki 8. Liu Ming terkejut. Monster laut berkaki 8 adalah binatang laut yang paling kuat. Mereka dapat menghancurkan gunung dan membelah bumi dengan 8 kaki mereka. Yang paling menakutkan adalah mereka memiliki kemampuan pemulihan diri yang sangat kuat. Bahkan jika mereka dipotong menjadi 2, mereka masih bisa pulih dalam sekejap. Dikatakan bahwa 3 klan Yuncuan menyembah monster laut berkaki 8 sebagai binatang suci mereka. Binatang itu telah menelan penggarap tingkat kristal lebih dari sekali. Gui Rukuan memberitahunya.